Halo teman-teman, welcome to Letter Talks. Ini adalah hasil rekaman dari Letter Talks kajian Resahmu Live hari Minggu kemarin bersama Mas Ian Wismoyo dan Mas Jamal 833. Kita ngobrolin soal NFT, melihat peluang NFT bagi lettering artist, kaligrafer, type designer, ilustrator, dan yang lainnya. Kita banyak ngobrolin tentang apa itu NFT, bagaimana cara kerjanya, gimana cara masuknya, terus kemudian apakah ini memang benar-benar peluang bagi kita semua. Obrolannya cukup panjang karena kurang lebih 1,5 jam. Silahkan didengarkan, semoga banyak manfaat yang bisa teman-teman ambil dari obrolan ini. Jangan lupa di-share, dibagikan ke teman-teman yang lainnya kalau memang kalian merasa ini bermanfaat. Itu aja dari saya, selamat mendengarkan, salam. Oke, welcome to Letter Talk. Itu tadi lupa record. Nggak apa-apa, cuman opening kok. Cuma opening aja. Jadi kita kan bahas soal NFT gitu, tapi mungkin apa ya, kalau dari saya dulu, mungkin sebagai orang nanti bisa dilengkapi sama Mas Ian. Kalau NFT kan secara garis besar itu kan non-fungible token gitu, jadi kita kasarannya upload karya ke blockchain, terus yang dijual itu lisensi karyanya, terus dibelinya itu sama cryptocurrency, uang digital gitu kan yang mungkin. Nah, secara detailnya mungkin kayak gimana sih Mas Ian sebenarnya NFT ini, buat refresh aja mungkin buat teman-teman yang baru pertama dengan NFT atau mungkin lupa gitu. Oke. Halo, sebelumnya selamat malam semuanya. Saya bukan yang paling ahli atau paling ngerti karena juga sebenarnya baru, tapi emang baru pas pertama tahu, terus begitu ada kemungkinan langsung nyobain gitu. Jadi nanti kalau misalkan ada teman-teman lain yang sekiranya lebih paham, terus ada yang saya sekiranya keliru, dikoreksi aja, nggak apa-apa ya. Iya. Jadi sama dengan yang tadi Mas Dimas ceritakan, saya juga tahu NFT itu awal-awalnya dari obrolan-obrolan di Clubhouse juga, sama ada beberapa seniman lokal yang saya ikuti kok. Ini ngepostnya tulisannya kok available in ini berapa edition, terus harganya kok pakai kripto gitu. Pertamanya taunya dari situ, ini apaan sih gitu, jadi penasaran. Oh ternyata itu namanya ya itu tadi NFT itu. Tapi sebelumnya emang nggak seberapa tahu dan nggak ngulik juga, apalagi ditambah lagi pas ikutan di Clubhouse gitu, obrolannya masalah NFT kayaknya serem banget gitu, soalnya sering tiap hari gitu ya. ini apa katanya kan harus ada modalnya gitu, kalau ada biaya yang kita keluarkan lah gitu-gitu, dan itu nggak murah gitu. Terus seiring lagi dengan currency-nya sendiri yang makin lama makin mahal waktu itu jadinya saya juga ini mah bukan buat saya deh kayaknya gitu. Jadinya nggak ngelanjutin belajar gitu. Terus tiba-tiba semakin kesini itu semakin banyak banget platformnya. Nah, salah satunya ada yang kemarin itu yang akhirnya saya sendiri juga nggak pakai lama langsung nyoba, itu namanya Hicetnung. Itu salah satu website website NFT dari Brazil. Itu dia istilahnya ngepromoin NFT murah gitu. Jadi dia biayanya murah, terus currency-nya sendiri juga murah, nggak semahal yang saya tahu sebelumnya. Nah, akhirnya pas dipelajari juga ternyata gampang banget gitu. Jadi ya udah langsung mulai gitu. Kalau dari segi NFT-nya sendiri, sebenarnya kalau saya sih pemahaman simpelnya gini aja. NFT itu kan tadi non-fungible token itu ya. Jadi ini tuh yang mungkin kita sebelumnya udah sering ngerjain desain by order, itu kan semuanya lewat internet ya, dunia maya juga. Nah ini tuh kayak ada dunia di dalam dunia maya gitu loh. Jadi ada market di dalam internet gitu.
Yang istilahnya ya itu namanya blockchain itu. Blockchain itu adalah semacam ada satu lapangan di situ tuh semua komoditi yang sifatnya NFT ada di dalam situ, terus semua transaksi berseliweran itu ada di dalam situ. Nah, itulah yang disebut blockchain. Kenapa kok NFT, non-fungible token, itu selalu kalau di penjelasan-penjelasan di internet, itu nanti akan diedarkan di dalam blockchain gitu, akan dicatat di dalam blockchain. Ya karena memang nanti NFT kita akan istilahnya available di lapangan itu tadi, di market itu tadi gitu. Nah, memang awalnya agak nggak masuk akal, ini apaan kok semuanya serba fana gini gitu. Tapi setelah dirunut lagi, ternyata ya makin lama makin clear sistemnya. Jadi misalkan kita upload karya, filenya kan digital ya. Jadi ada JPEG, ada MP4, ada GIF, audio pun juga bisa, MP3 gitu-gitu. Nah, karya kita nanti kita submit ke dalam blockchain itu yang istilahnya di tokenize. Jadi nanti karya kita kayak di barcode-in gitu loh, dikasih label gitu-gitu. Itu aduh gimana ya jelasinnya. Dikasih barcode, ada catatan nama kita, nanti judul karyanya, terus deskripsinya gitu-gitu. Udah dicatat, nah diedarkanlah di dalam blockchain situ. Nah, kita juga bisa naruh berapa jumlah nih karya. Jadi karya yang sama itu bisa kita edarkan dalam berapa jumlah kopi gitu. Jadi misalkan kita mau cuman menggelontorkan satu karya dengan satu edisi, itu bisa. Dan juga bahkan satu karya ada 100 edisi pun juga bisa gitu. Jadi edisi itu yang dimaksud adalah karya yang sama, cuman jumlahnya ada 100 di dalam situ. Nah, begitu. Nah, tapi kenapa ini tuh harus bayar? Karena kripto, semua transaksi dalam kripto itu sifatnya decentralized. Jadi decentralized itu bisa dibilang kayak dari rakyat untuk rakyat gitu loh. Jadi yang benar-benar mata uangnya yang bikin juga orang-orang itu sendiri, terus nanti transaksinya itu tadi yang mencatat itu juga orang-orang itu juga. Jadi ini kayak nggak ada badan yang menaungi sama sekali, nggak ada perusahaan yang menaungi sama sekali gitu loh. Jadi tadi uang-uang yang kita bayarkan itu larinya ke siapa? Itu larinya ke miner. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang tahu mining kripto gitu, mining Bitcoin lah, mining ETH gitu. Ya miner itu adalah tugasnya mencatat transaksi itu tadi. Makanya mereka biasanya pakai komputer yang speknya gila-gilaan gitu. Karena mereka biar bisa melakukan pencatatan itu ya real time 24 jam gitu-gitu. Itulah yang mereka dapat duit dari situ. Mereka dapat duit dari kita-kita yang ngemasukin NFT ke dalam blockchain itu tadi dengan biaya yang memang sudah ada kursnya, tiap hari, tiap jam itu bisa beda-beda gitu. Istilahnya kalau di dunia NFT itu namanya kita memasukkan karya ke dalam blockchain itu namanya minting. Jadi di setiap website itu istilahnya minting karya gitu. Gitu. Awalnya sih kurang lebih kayak gitu dulu. Jadi sekiranya ada yang mau ditanyakan. Jadi secara teknis emang kayak gitu ya. Iya. Maksudnya kan platformnya jadi kan banyak toh. Yang kan aku baca-baca memang platformnya ini kan banyak. Terus yang apa namanya mata uang yang buat beli juga beda-beda gitu kan. Iya betul. Berarti itu yang apa ya? Kalau yang di apa tadi Hicetnung, Iya. Di Hicetnung itu juga mata uangnya beda sama marketplace yang lain gitu. Iya. Kalau di Hicetnung ini dia pakainya mata uangnya namanya Tezos. Jadi tiap kripto, nggak semua kripto, tapi ada kripto-kripto yang memang
punya sistem NFT gitu, ada yang enggak punya sistem NFT gitu. Contohnya kalau yang memang sudah terkenal heboh banget, yang rame-rame orang-orang pada di internet itu dia pakainya Ethereum rata-rata. Platform-platform NFT yang gede-gede itu dia pakainya satuannya kriptonya Ethereum. Nah, kenapa bisa se-booming itu? Karena Ethereum itu bisa dibilang salah satu mata uang kripto yang terbesar kedua setelah Bitcoin. Oke. Iya, Kalau yang jadi Tezos ini nomor berapa berarti, Mas? wah, ratusan di bawah lah. Jangan dianggap dulu. Jadi kalau misalkan yang Ethereum itu karena memang mata uangnya terkenal, jadi juga orang yang punya Ethereum di seluruh dunia itu juga banyak gitu. Memang banyak yang invest di situ juga gitu. Makanya Ethereum itu kalau misalkan teman-teman cek di Google, mungkin satu Ethereum tuh kalau nggak salah sekarang 35 juta atau 40 juta gitulah. Jadi Ribuan ya dolar gitu wajar ya. lah orang misalkan pertama kali masuk terus upload karya, terus karyanya laku dengan nilai anggaplah 1 Ethereum atau 0,5 Ethereum lah gitu. Terus laku dengan nominal segitu banyak, ya teriak-teriak lah pastilah. Jadi heboh kan semuanya. Biasalah Indonesia mah begitu kan. Rame dikit ngegur semua. Nah itu apa yang bikin sampean apa Mas Ian juga akhirnya ikut? Ya mungkin kita tahu kalau Mas Ian memang selalu mengikuti tren gitu ya, up to date apapun gitu. Iya. Itu apa yang bikin wah aku harus nyoba nih NFT gitu. Kalau aku dulu pertamanya itu sebenarnya ya itu pas awal-awal tahu dari internet tentang NFT, terus ya yang lebih jadi perhatian saya waktu itu adalah sistemnya sih. Ini sistemnya unik banget soalnya. Jadi benar-benar ada satu karya digital yang beredar di internet tapi bisa dicatati gitu, di dalamnya tuh bisa dicatati benar-benar nama kita. Itu tuh kan apa ya, saya nganggepnya kayak ini sih, kayak nge-copyright tapi benar-benar kita bisa lakukan sendiri dengan hitungan menit, detik gitu loh, tanpa harus kayak apply dokumen dulu ke negara atau apa gitu kan. Itu benar-benar yang sesimpel itu. Makanya ini cukup menarik, apalagi kalau misalkan ngelihat dari sisi senimannya itu ya karyanya jadi bisa bervaluasi tinggi. Jadi sekarang karya digital itu nggak cuman apa berakhir di Instagram gitu, nggak cuman kayak gitu doang gitu. Jadi ini bisa punya valuasi lebih gitu, dan para senimannya sendiri juga bisa dibilang ada kesempatan baru gitu, yang tadinya mereka mungkin bingung mau ngedarkan karyanya kayak gimana, ternyata ini ada baru kayak gini, ya jalur baru sih gitu. Kalau menurut saya kayak gitu, Jan. Emang pengen belajar juga, tapi karena itu tadi awalnya ETH doang gitu loh. ETH ini mahalnya luar biasa itu tadi. Bahkan untuk minting satu karya aja waktu itu tuh pas lagi tinggi-tingginya itu kalau nggak salah bisa sampai ada temen yang $130, $150 gitu hanya untuk satu karya gitu. Ya, saya mikirnya kalau misalkan mau naruh 5 aja totalnya bisa sampai 10 juta gitu lah. Mending bikin kaos lah daripada kayak gitu kan. Ini bikin kaos mending rakit PC berapa ratus pieces gitu ya. Iya, nah itu saat itu menurut saya masih nggak layak untuk diperjuangkan. Karena juga ya banyak hal lah, banyak faktor-faktor, karena yang namanya upload ke situ tuh ya nggak langsung yang tiba-tiba laku gitu aja. Tapi nanti kita bahas lagi lanjutannya kayak gimana. Oke lah. Kalau kita bahas masalah promosi itu ada caranya sendiri mungkin nanti ya. Nah, mungkin sekarang ke Mas Jamal aja deh. Tadi kan aku tanya ke Mas Ian kenapa kok pingin. Nah, kalau Mas Jamal kenapa kok akhirnya nyoba NFT gitu? Awalnya kenapa, Mas? Sebenarnya awalnya tuh gue tuh agak skeptis sama yang namanya trading kan, apalagi currency-nya beda sama mata uang gitu, sama mata uang yang yang biasa gitu. Awalnya tuh apaan sih nih NFT gitu, nggak mau ngulik sama sekali gitu. Cuman makin kesini kok ada satu-satu yang muncul kayak alasan-alasan gitu. Kayak yang pertama kan kayak karya konvensional sama NFT. Itu kan sama-sama karya.
cuman mereka beda dunia, yang satu maya, yang satu nyata. Nah, karya digital itu kan sebenarnya kita udah sering banget ngelihat lagi nih, ini karya digitalnya si A, B, C gitu. Tapi ketika dia tersebar di digital, di dunia maya, itu kayak udah mengambang aja gitu, nggak ada kepastian dia itu milik siapa, bisa di copy paste, bisa dibikin sama siapa aja gitu. Nah, gue membandingkannya gitu. Jadi karya konvensional yang nyata itu yang biasa kita buat, fisik maupun digital, yang biasanya diuangkan itu ternyata di NFT itu bisa juga diuangkan melalui cryptocurrency yang itu, yang banyak itu. Terus pasarnya, kalau misalnya karya mungkin kalau seniman itu ada di galeri, tapi kalau di NFT adanya di platform-platform yang dibuat khusus untuk beberapa currency gitu ya. Nah, terus yang bikin akhirnya gue nanya ke Mas Ian itu, gue pengen nanya ini awal mau mulainya gimana gitu, karena emang tadi yang seperti disebutin Ethereum aja harganya berapa, terus sekali minting aja, wah mending rakit PC sih, bener sih. Jadi nggak usah itu dulu gitu. Nah, Mas Ian waktu itu nge-tweet dia pertama kali minting di Hiketnang itu, Hicetnang. Terus langsung dah tuh browsing apa sih itu Tezos. Oh ada ternyata Tezos di barisan nomor berapa ya dulu ya, 100 apa berapa gitu, ada di 200-an kayaknya. Iya. Sekarang udah naik, tapi sekarang udah naik. Yoi. Nah, terus alasan selanjutnya itu karena transaksinya tercatat di tiap tahap. Jadi kita minting, kayak misalnya kita posting, terus kita naruh harga, kayak kita ini aja. Kalau di galeri itu kita mau masuk ke galeri seni ini nih, kita mau naruh karya. Nah, biasanya tuh dikasih ini rate-nya ya, kita punya karya, nanti bagi hasilnya segini gitu. Nah, itu di NFT caranya mintingnya langsung di awal. Jadi tapi ada beberapa juga marketplace platform yang sistemnya nanti kalau misalnya laku baru dibagi semua biayanya. Jadi ada biaya minting, ada biaya posting, biaya ngasih harga, biaya ganti harga, biaya ngebakar karya. Jadi itu karya yang tadinya udah ada dan mau kita hilangkan bisa di situ. Oke. Tapi ada biayanya lagi gitu ya? Semuanya ada biayanya, Mas Ian ya. Iya betul, gitu. Karena itu tadi decentralized, jadi semua transaksi dilakukan sama rakyat-rakyat juga, yang mana kita juga harus bayar gitu. Oke. Nggak di cover lah. Karena ini yang menarik, ini berbasis community. Jadi di Twitter tuh paling enak sih emang daripada di Instagram. Jadi kalau misalnya satu tuh, gue punya teman ini di supporter, gue punya teman ini di supporter, saling beli gitu. Sementara sih masih menyenangkan sih. Sementara, jadi sistemnya kayak teman support karya teman gitu ya. Karena gini gitu sih, karena kalau misalkan di website ini itu memang mata uangnya tuh semurah itu gitu. Jadi satu Tezos itu cuma 40.000 rupiah kalau dirupiahkan gitu. Sementara kita minting itu juga biayanya kurang lebih 0,00 sekian gitu. Pokoknya kalau saya pernah rupiahin itu kalau nggak salah sampai 8.000 rupiah atau 10.000 rupiah gitu minting satu karya. Karena semurah itu. Dan terus memang komunitasnya juga baru banget gitu. Jadi kalau saya lihat di Twitter itu benar-benar hangat banget gitu loh. Jadi itu tadi benar kata Mas Jamal, saling supportnya itu luar biasa. Kayak misalkan, gue suka nih karya lu nih. Terus misalkan dia nggak segan-segan ngebeli karena memang murah aja gitu loh. Orang-orang juga di situ rata-rata jualnya cuma 2 Tezos, 3 Tezos gitu. Yang mana itu cuma paling 50.000, 60.000 gitu. Jadi pas mereka lihat suka, terus ya secara spontan gitu aja langsung beli gitu. Makasih ya, terus nanti misalkan dicek jadi dibeli balik gitu, karena memang semurah itu dan komunitas juga sehangat itu. Karena kalau yang di ETH mungkin jatuhnya lebih eksklusif ya, yang orang-orang yang udah tinggi-tinggi banget gitu, karena mereka juga di beberapa platform yang terkenal kan emang harus ada kurasi, invitation gitu-gitu kan, kayak Foundation, Super Rare itu kan
eksklusif banget gitu, dan isinya emang istilahnya gini, kolektor top ketemu sama seniman top doang gitu. Ya udah yang ngetop doang di situ gitu loh. Jadinya yang masih baru-baru mulai ya nggak akan bisa kelihatan. Kan repot juga ya, udah keluar dana segitu tapi nggak kelihatan gitu loh. Akhirnya ya pas di sini saya ngerasain vibe yang beda gitu di platform ini. Mungkin kayak itu dana. ya. Soal dana tuh komunitas awal-awal gitu ya, kayak Kaligrafina, Bellman awal-awal kan gitu. Kalau gitu awal-awal kan masih hangat gitu ya. Iya. Biaya buat beli kuas, beli pennya gitu-gitu. Nah ini soal dana bener tuh. Gue mikir gimana caranya bisa meraup atau bisa bukan meraup ya, maksudnya bisa masuk tanpa modal, tapi tapi prosesnya menjadi menyenangkan daripada kita masuk dengan modal tapi malah jadi tertekan gitu. Wah, gue harus balikin modal gitu. Untungnya ada Mas Ian dan gue dikasih modal dari Mas Ian. Tapi kalau yang hijat Nung ini maksudnya by invitation atau gimana ini? Enggak, ini semua bisa daftar kapanpun. Oke. Iya. Menarik. Ya inilah ramah lah ini mah. Untuk seniman-seniman baru mah ramah lah ini. Ramah lah ya. Iya. Terus sampai sekarang udah berapa Mas? Maksudnya udah mainting berapa di Hijat Nung gitu Mas Ian? Kayaknya saya lihat rajin sekali di Instagram. Iya, gitu. Lumayan lah. Ada 5 kalau nggak salah sih, 5 kalau sampai sekarang. Tapi saya juga ada yang di platform lain juga. Apa aja itu? Tadi sekarang mainnya berapa platform? Sementara ini baru 2. Yang si Hijat Nung ini yang berbasis Tezos, sama yang satu lagi Air NFT, itu juga baru nemu. Kalau dia berbasis BNB mata uangnya. Nah, BNB ini mata uangnya agak sedikit mahal. Dia di atas Tezos tapi masih di bawah Ethereum. Ini sekitar naik perlahan 1 jutaan ke gitu. Ethereum ya? Kenapa? Naik pelan-pelan ke Ethereum ya? Ya kalau misalkan gitu. Niatnya sih nyobanya kan bener kayak kata Mas Jamal juga tadi gitu loh. Kalau misalkan modal segitu kayaknya berat ya. Jadi kalau misalkan bisa dicicil dikit-dikit dengan karya yang berangkat dari receh terus nanti tiba-tiba bisa dapat modal buat bawa ke Ethereum, ya kenapa enggak gitu. Tapi ya perjalanannya kan pasti lama, jadi ya udahlah santai aja gitu. Oke, jadi mungkin bisa kayak kayak kalau kita ngomong karya ya, di dunia nyata sama maya sekarang mungkin sistemnya sama gitu ya. Kalau mungkin sebelum kita pengen ke galeri yang besar, jalannya ya dari grassroots, dari kecil-kecilan dulu terus sampai dilihat orang banyak gitu ya. Ya bisa jadi hampir sama juga kok sistemnya. Soalnya kalau misalkan di NFT pun juga tetap aja platform-platform itu banyak yang memang tidak memfasilitasi untuk memarketingkan si senimannya. Jadi emang si senimannya sendiri yang harus beredar, istilahnya beredar itu tadi ya, mingle lah, kenal-kenalan sesama seniman atau PDKT ke kolektor lah atau gimana pun lah istilahnya. Makanya akan sangat privilege banget buat para seniman yang memang sudah punya masa sebelumnya gitu loh. Jadi itu modal yang cukup oke gitu. Tinggal mungkin masuk ke pasar baru, caranya baru aja gitu ya kalau udah punya masa. Yes, gitu. Benar banget. Iya. Tapi kemarin nih baca kayak artikel kayak katanya selama 4 bulan ini NFT anjlok gitu. Maksudnya transaksinya turun sampai 80% atau kayak gimana tuh Mas ya? Ya sebenarnya kan seiring sama ini ya dropnya kripto secara keseluruhan, jadi nggak cuma NFT aja. Namanya kriptonya drop, valuasi uangnya sendiri aja drop, berarti ya otomatis marketnya juga jadi macet gitu. Sama aja kayak kita kemarin pas awal-awal pandemi juga sama kayak gitu. Jadi nggak ada yang beredar gitu. Orang juga sayang gitu, mau beli sayang, mau jual sayang gitu kan, buat apa gitu. Iya. Tapi ya menarik, berarti kan memang yang dijual kalau misal untuk katakanlah kalau yang masih receh-receh kan memang
karena memang katanya tadi murah, terus ya kalau lihat bagus support aja beli. Nah kalau yang kelasnya udah tinggi, memang kayak itu ya, kayak beli karya di galeri beneran gitu ya, yang dijual kan sisi pride-nya karena punya lisensi kepemilikan karya ini gitu kan ya. Tapi kan tetap, maksudnya aku tadi sempat buka-buka beberapa platform juga ya, Hiketnung, terus OpenSea, apalagi Foundation dan segala macam, itu kan tetap bisa di-download gitu kan, gambarnya. Gambar, video, atau apapun kan tetap bisa di-download gitu. Nah itu kalau dari segi, ya mungkin semua platform ada plagiasinya gitu ya. Nah kalau dari segi itu, Mas Ian sama Mas Jamal ngelihatnya kayak gimana? Coba Mas Ian dulu deh. Bang, lempar bola. Enggak, soalnya gue juga baca sih ada pro dan kontranya ya. Jadi ada beberapa yang pro dan kontra. Apalagi di Twitter tuh juga rame kalau misalnya meme-meme gitu yang kayak ada NFT tiba-tiba save as langsung jadi gitu ya. Ya kan? Tapi kan sebenarnya NFT itu yang dijual adalah lisensinya, bukan gambarnya. Makanya jadi sebenarnya yang non fungible tokennya itu yang nggak bisa ditukarkan, yang bisa dipindah tangankan tapi nggak bisa nggak bisa digandakan. Pindah. Ya, nggak bisa pindah nama kreatornya, siapa pembeli pertama, pembeli kedua, pembeli ketiga, pembeli keempat, gitu sampai pembelian terakhir. Nah, dan juga di NFT itu kalau karya kita dijual kembali, kita juga dapat royalti kan? Iya. Dapat royalti. Itu yang soal yang save as, terus yang jadi dipakai sama orang, itu mah udah biasa ya. Maksudnya udah dari zaman kapan juga udah ada gitu. Jadi kita nanggepinnya kalau gue pribadi ya akan terus ada seperti itu. Setidaknya gitu ya. Setidaknya si NFT ini ada proteksinya gitu. Jadi walaupun karya kita beredar kemanapun, tapi tetap ada kalau misalnya dicek blockchain-nya gitu. Karya originalnya milik siapa, miliknya siapa tetap ada gitu ya. Tetap ada, iya. Gimana Mas Ian? Kalau masalah kayak gitu-gituan, iya bener emang mau orang sebanyak apapun yang nge-save as, tapi kepemilikan tetap tercatat di blockchain, jadi nggak akan bisa ditukar itu pun gitu. Tapi sebenarnya kalau misalkan bicara serem-sereman, ini nih sebenarnya yang lebih serem kalau sistem kayak gini nih bukan yang itunya gitu loh, karena itu sudah sering terjadi. Tapi kalau yang serem adalah misalkan kayak sekarang nih saya iseng nih buka-buka Instagramnya Mas Dimas nih, terus ada yang saya suka, terus saya minting diem-diem gitu. Itu nanti kemarin sempat ada rame juga gitu kan. Iya, jadi nanti suatu ketika kalau Dimas nge-minting nggak bisa dianggap pengcopy gitu loh, karena ini sudah ada yang nge-minting sebelumnya, yaitu saya gitu. Itu yang serem sebenarnya. Makanya disarankan kalau buat NFT, kalau memang misalkan mau upload karya lama yang sudah sempat dipublish dimanapun, itu minimal rubah-rubah dikit lah, ganti-ganti warna atau apa gitu, jadi biar nggak menghindari kayak gitu-gitu tadi. Itu serem juga sih sebenarnya. Dan kemarin kayak ada sempat kasus gitu kan, karyanya siapa terus diupload. Itu kan yang niru. Ada lagi kok kayaknya memang karya udah jadi tapi diupload di NFT gitu. Kalau yang Artnex kemarin kan memang elemen-elemennya diambil, stylenya kayak diplagiat semua gitu kan. Terus dijual lagi, itu kan memang ya di dunia tanpa NFT pun sering kayak gitu. Iya, bener. Itu karena udah masuk ke NFT aja terus rame, laku tinggi. Udah. Tapi nggak tahu itu akhirnya gimana yang kasusnya Artnex itu. Wah, nggak tahu sih, nggak ngikutin. Akhir itu saya lihat Artnex posting dia ada di halaman pertama New York Times kalau nggak salah. Jadi si New York Times ngundang dia atau gimana, wawancara dia. Gitu. Menarik ya. Nggak berakhir ya udahlah ya nggak apa-apa ya. Ya emang seremnya itu sih. Si pihak yang kan juga kan dia bersikukuh nggak melakukan plagiasi gitu kan.
Makanya yang serem kan ya kayak gitu. Itu kan kayak balik ke sisi apa ya, artisnya lagi gitu kan, masalah etika dan segala macam ya. Iya. Makanya itu saya baru 2 kali minting dan itu karya baru semua. Kalau karya lama kayak gimana? Takutnya Ternyata udah mungkin coba aja Mas Imam cara karya lama diupload. Ternyata udah ada siapa nih gitu. Tinggal cari. Tinggal cari ketemu karya sendiri dibeli gitu kan. Iya. Saya yang rugi. Iya. Aku harus beli karyaku sendiri gitu. Iya. Orang lain untung. Mungkin dari teman-teman ada yang kalau mau ditanyakan langsung aja nggak apa-apa. Mas Irfan, Mas Eksan. Sebenarnya saya loh yang mau tanya ini ke Mas Ian. Saya ada beberapa pertanyaan sih. Ya udahlah, privat aja lah, ngapain sih? Ya. Kayak enak. Ini aja lah. Sini lah. Ayo, gimana Mas Iman? Tanyakan aja ke Mas Ian. Oh gitu, oh apa ya? Oh iya. Enggak, ini bukan soal dompet-dompetan Mas Ian, itu ntar kita ini. Oke. Iya, kita ini juga kayak apa? sistem dompet itu wallet, nah itu menarik, itu belum dibahas. Iya, itu ntar Mas Ian yang lebih ngerti. Saya aja masih nanya ini. Ya, ini yang masih ganjel. Yang lain sih kayaknya soal sistem transaksi, terus pencatatan tuh udah oke lah gitu. Yang masih ganjel itu nanti NFT itu, apakah nanti si yang pembeli, si ownernya itu bisa membuatnya menjadi komersil di produk lain? Itu yang mau saya tanyakin. Kalau misalnya sebuah karya seni sebagai satu karya gitu, kayak file atau satu tulisan, nggak mungkin jual beli lagi kan, udah pasti bahkan karyanya langsung. Tapi kalau karyanya itu kan ini digital, rentan sama duplikasinya lebih ke produk gitu. Orang mungkin menjadiin kaos, menjadiin apa ya segala macam lah yang bisa dijadiin merchandise, yang bisa jadi duit lagi gitu ya. Nah itu ada nggak sih kayak kalau di kreatif market kan ada tuh, jadi ada beberapa panduan aturan gitu ya, rulesnya. Ini eksklusif, ini medium yang bisa dipakai personal, ini yang free gitu. Nah, itu tadi gue mau nanya itu. Sebenarnya kalau misalkan kita mengharapkan aturan-aturan kayak gitu, agak susah ya. Soalnya balik lagi, ini nggak ada yang menaungi kan gitu. Kita kayak benar-benar berjualan dengan sistem apa ya? Kayak dari inilah COD gitu loh, nggak kenal satu sama lain gitu, terus langsung dibeli gitu aja gitu, dan tanpa ada aturan apapun gitu kan. Mereka istilahnya kita cuman sebutnya kan ya bayar itu kolektor gitu, tapi ya itu tadi kalau misalkan mau dikomersilkan kayak gimana pun juga kita nggak tahu gitu. Sama halnya kayak ini aset-aset digital yang lain sih sebenarnya. Kadang kan kalau misalkan kita punya pembeli, anggaplah gini deh, kalau punya desain gitu ya, kita kerjain desain buat orang, ini mau dijual berapa kopi nih kira-kira 500 gitu. Kalau misalkan tiba-tiba dicetak 1000 kan kita juga bisa nggak tahu kan gitu. Nah jadi kalau misalkan bicara kayak gitu ya pasti kalau saya bilang mah ada sih kemungkinannya mah ada gitu, kayak gitu tuh pasti gitu. Iya. Nggak bisa dihindari juga. Karena nggak ada yang ngatur juga sih sistemnya kayak gimana gitu. Tapi itu kalau misal kita yang ngasih juga nggak bisa juga gitu ya. Jadi kita ngasih rulesnya kan karya kita udah terlanjur memang kepemilikannya dibeli gitu kan ya. Iya. Nggak bisa ngasih rules, nggak boleh dibuat ini gitu kan nggak bisa ya. Susah sih. Soalnya rulesnya mau ditaruh mana gitu mikirnya. Iya, nggak ada ya. Iya, rulesnya itu mau ditaruh mana? Atau karya yang dijual tuh bentuknya rules. Ya bisa jadi, bisa. Tweet aja ada. Tweetnya ada. Tweetnya si CEO Twitter itu kan dijual juga ya. Iya, tinggal di screenshot aja dijual ya. Emang random itu gitu. Iya itu juga sih yang aku mau tanyakan. Kan sebenarnya kalau NFT yang dijual kan bisa bentuknya apapun gitu ya. Bisa audio, apa namanya, gambar, GIF dan segala macam. Tapi kok yang sering lihat kok yang dari teman-teman di Indonesia kayaknya pendekatannya lebih ke 3D sama motion graphic gitu ya. Itu kenapa tuh? Mungkin Mas Ian pernah cari tahu.
kalau dari obrolan para kolektor sama platform-platform yang suka menaungi artis-artis gitu, itu tuh mereka itu suka sama karya-karya yang sifatnya high effort gitu loh. Oke. Soalnya ada beberapa yang ini kayak misalkan ilustrator gambarnya ya 2D JPEG gitu udah selesai gitu. Nah itu tuh suka banyak yang ngasih saran gitu kalau coba deh kamu belajar untuk dianimasiin simpel-simpel aja, yang penting gerak gitu untuk menambah value-nya dari karyanya gitu. Jadi itu sebenarnya cuman urusan teknis aja, soalnya kan ya 3D, karya 3D itu kan high effort ya. Selain dari bikinnya susah juga mesinnya juga mahal gitu loh. Nggak yang murah-murah terus bisa gitu. Makanya mereka juga suka dengan yang kayak gitu ya. Emang ini sih logika manusia juga ya. Kelihatan kalau bikinnya susah gitu loh. Kalau misalkan bikinnya nggak kelihatan susah, kayak kurang rela gitu ngeluarin uang, ya kayak gitu. Kurang lebih hampir sama. Oke. Oh ini ada yang ngepost nih, ada guides-nya nih di salah satu website di OpenSea. Iya. Tadi sempat baca. Tapi memang itu teknis banget sih kalau yang di OpenSea. Mungkin Mas Jamal ada yang lagi yang ditanyain ke... Oh iya, saya mau nambahin dikit sih tadi perkara yang font apa kalau di font kalau di market yang supply digital gitu ya. Saya waktu itu tuh juga sempat menanyakan beberapa hal sama teman-teman, sama buyer juga gitu, buyer font saya gitu ya, mengenai kenapa sih kok rela gitu loh bayar untuk sebuah font yang mana ini bisa gratis, bahkan kayak download bajakan pun saya juga nggak tahu gitu loh, kenapa kok rela bayar kayak gitu loh. Jadi kalau misalkan dirunut lagi, orang-orang bule-bule di sana itu yang Amerika, Eropa dan semacamnya, karena mereka itu aturannya sudah sangat ketat gitu, masalah licensing gitu-gitu, mereka itu males untuk harus ribet perkara hal kecil kayak font yang mana sebenarnya harusnya bisa diselesaikan di awal dengan hanya bayar saja gitu loh. Jadi makanya mereka selalu kayak misalkan download font di Davon atau Fontspace, font gratisan itu pun mereka selalu nanya dulu ke kreatornya, ini boleh nggak kalau dipakai buat ini gitu. Karena ya mendingan kalau emang harus bayar di awal ya bayar aja gitu loh, daripada kita diam-diam gini udah jadi udah laku semua terus tiba-tiba ternyata nggak boleh gitu loh. Itu tuh akan ngerepotin, hal kecil yang akan ngerepotin mereka sendiri di depan nanti. Makanya daripada ngerepotin, mending tanya aja dulu deh sekalian, ini harus bayar nggak? Kalau bayar berapa gitu. Mereka habitnya udah seperti itu sih. Jadi kalau misalkan suatu ketika karya NFT tiba-tiba mau dikomersilkan, harapannya doanya ini ya, mereka bakalan nanya dulu gitu, karena memang kebiasaannya kayak gitu. Tapi kalau nggak nanya, ya kita nggak bisa apa-apa juga gitu loh. Udah banyak kejadiannya masalahnya, kayak font-font yang dipakai di tiba-tiba ada di toko buku, kita nggak tahu itu bayar apa enggak, itu udah banyak banget gitu loh. Mungkin itu ya, kalau yang orang-orang yang mining orang Indonesia semua mungkin kayak gitu kasusnya Mas Ian. Minting maksudnya, minting iya, apa namanya? Iya, yang bagian minting ya. Iya. Mungkin karena memang habit itu juga utama mungkin ya. Iya. Ya kurang lebih kayak gitu sih sebenarnya sih. Jadi kalau masalah mau dikomersilkan apa nggak bisa jamin sih juga sih. Karena udah jatuh di tangan orang lain, file asli lagi ukuran real gitu. Jadi ya susah sih. Ikhlasin aja. Iya, gimana? Tinggal bikin baru lagi lah Mas Jamal ya. Milik negara, milik rakyat udah. Iya. Idealis ya. Tadi ini ada yang angkat tangan Mas orang normal. Wih. Mas orang normal, silahkan. Izin tanya, boleh? Oh, boleh. Oh, boleh. Kayak di kelas kuliah, izin bertanya ya. Ya nggak apa-apa, biar kelihatan formal aja. Moga silakan. Untuk ini kan
kita bicara penjualan NFT itu kan berarti kita menjual gitu ya. Nah, untuk menjual NFT itu apa yang harus kita bangun terlebih dahulu? Kalau misalkan mungkin nama, iya ya mungkin nama. Apa ada lagi selain nama yang harus kita bangun untuk menjual karya kita di NFT ini? Gitu. Yang pertama PC sih Mas, penting sih Mas. Rakit PC. Penting rakit PC. Ya sebenarnya kalau misalkan di NFT, di dunia NFT, kalau dari yang saya lihat ya, itu terkenal itu juga nggak jaminan Mas. Jadi kalau misalkan kita bicara mau ngebangun nama dulu, ada juga orang-orang yang benar-benar kita nggak tahu dia ngapain sebelumnya, tiba-tiba benar-benar baru bikin Instagram, baru bikin Twitter, terus tiba-tiba masukin karya satu, tapi langsung booming gitu. Itu ada juga yang kayak gitu, karena memang nggak ketebak, platformnya juga benar-benar baru, semua terjun. Enaknya platform baru tuh kayak gini, jadi sebenarnya semua itu dianggap setara, walau yang followersnya banyak banget, sorry Mas Jamal ya, mohon maaf ya. Jadi followersnya dikit, yang followersnya banyak banget mau yang dikit, itu mereka menganggapnya semuanya setara gitu loh. Jadi ya yang benar-benar dilihat hanya karyanya saja gitu, iya. Jadi nggak usah bingung apa yang perlu dibangun sih kalau dari segi itunya sih. Tapi kalau teknisnya ya itu tadi lah, disarankan lebih baik di desktop karena enak gitu, browser, terus wallet-walletan gitu juga, website itu, platform itu lebih supportnya lebih full gitulah kalau daripada di mobile maupun di tablet kayak iPad gitu. Kadang suka minim fitur yang bikin ngerepotin gitu. Mau nambahin dikit sih. Ya, boleh. Jadi kalau mau mulai tapi ngebangun nama dulu tuh lama ya. Mendingan fokus di karyanya aja. Itu bakal lama banget. Asli. Iya. Ini aja gue bikin tadi Twitter gue tuh namanya bukan 833. Gue nggak mau tadi yang pakai 833. Karena Letterboxd ini langsung diganti ya. karena ini gue pakai itu dulu deh sementara deh, ntar gue ganti lagi. Jadi sebenarnya nama nggak ngaruh sih. Yang penting lu tahu cara prosesnya, terus lu ngerti sistemnya, sama lu punya karya. Udah percaya itu aja. Ya. Tadi kan kata Masnya tadi kalau di platform baru itu, kalau di platform baru itu katanya peluangnya besar, dan kebetulan kemarin itu aku udah minting di satu platform baru yang Satoshi Art. Saya nggak tahu nih. Baru tuh kayaknya. Iya, itu baru banget, dan itu sekarang malah websitenya belum rilis gitu, belum bisa beli gitu orang. Oke. Iya. Tapi udah bisa minting. Udah. Saya udah masukin satu. Tapi sebenarnya kalau boleh koreksi tadi, kalau platform baru itu kemungkinannya lebih besar buat laku, enggak sebenarnya. Tapi artisnya itu serasa setara gitu loh. Bukan kemungkinan untuk lakunya gede gitu. Oh iya. Jadi mereka ya lihatnya benar-benar karyanya aja, iya. Gitu ya. Apa yang karyanya kita gitu. Iya. Ya, paham. Ya. Begitu. Oke, makasih. Makasih Mas, orang normal. Ya. Ini ada beberapa yang beli, tapi dia baru follow pas udah beli karya gue. Jadi 2 kali dia beli, terus baru follow. Berarti kan dia nggak tahu itu karya siapa. Iya, dia nggak tahu sebelumnya. Dia nggak tahu. Coba tahu, hey, asal Anda tahu ya. Tapi semenjak Twitter booming lagi ya gara-gara NFT, itu Instagram kayaknya udahlah ya, Instagram. Kayak jadi galeri aja gitu akhirnya. Iya, kayak buat project yang udahlah gitu ya gitu. Bukannya ini ya nomor 2 kan, cuman beda banget ini, beda banget. Beda sih jadi, emang. Vibe-nya emang
ini yang pertama kali gue buka dulu kan bangun pagi Instagram, sekarang bangun pagi ada notifikasi Twitter nggak ya gitu. Jadi vibes-nya masih menyenangkan itu, menyenangkan itu. Nanti aku mention, Bang Jamal nanti aku mention ya pagi. Aduh, soalnya di Instagram itu kalau saya ngelihatnya orang tuh berasa eksklusif gitu loh. Jadi banyak banget yang berasa eksklusif gitu loh. Jadi emang jadi komunikasinya juga nggak hangat. Kalau di Twitter itu enaknya ya kayak gitu karena ini berbasisnya percakapan yang istilahnya kita kalau mau berkomunikasi sama orang ya kita benar-benar ngobrol gitu, melontarkan pertanyaan atau memberikan apresiasi dalam bentuk tulisan gitu loh. Sementara kalau di Instagram itu kan kadang kalau ngeliat postingan orang kan komen dari 10 yang dibalas bisa jadi nggak ada gitu loh. Kayak sesibuk apa sih balas 10 komen, tolonglah gitu loh. Makanya jadi ya emang banyak yang berasa se-eksklusif itu, jadinya ya susah untuk di-reach gitu kalau di Instagram itu. Kayak kita mau temenan sama orang yang followersnya lebih banyak itu tuh agak susah gitu loh. Kecuali memang ada ketemu dulu sebelumnya di dunia nyata gitu, mungkin untuk follow-followan lebih gampang kalau di Instagram kayak gitu. Tapi kalau di Twitter sih enggak sih, kayak lebih sehangat itu sih. Reply tweetnya orang yang ya followersnya banyak itu, kalau memang tweetnya menarik ya dibales. Terus tiba-tiba kalau saya follow gitu orangnya juga nggak segan-segan untuk ngefollow balik gitu loh. Jadinya ya udah ini berdasarkan asas seru-seruan aja gitu. Instagram terlalu banyak kelas sekarang ini. Ya betul. Udah terlalu berkelas ya. Udah kayak banyak yang timpang gitu sosialnya. Ada kastanya. Ada yang tinggi, ada yang bawah banget. Iya, ini saya nyinyir aja sih karena nggak terkenal dari dulu gitu. Perasaan udah keren amat gitu, kok nggak terkenal. Mas, canda sayang. Mas Anca MK, monggo silakan. Kayaknya udah main NFT juga ini, Mas. Iya, Mas. Halo, Mas. Salam kenal semuanya. Salam kenal, Mas. Mas Jamal kayaknya lupa sih. Salam. Dulu kita pernah ketemu. Langsung ditembak gitu gimana? Lu. Langsung tembak-tembakan gitu. Ayo coba. Enggak, kita pernah ketemu pas udah lama banget emang di GI. Terus Mas Jamal yang masih bareng sama Popo, Litong sama Oyoy. Masih acara acara itu ya, acara pameran ya yang di pinggir ini kan parkiran. Iya. Iya. Tadi angkat tangan sih sebenarnya mau ikut nambahin ngejawab apa tadi orang apa yang sebelum saya orang dalam orang normal orang dalam dong. Iya. Tadi kan untuk memulai ya, kayak untuk memulai harus dari artis atau enggak gitu kan ya. Terus sama mau menambahin yang tadi udah dijelasin dengan cakep oleh Mas Ian dan Mas Jamal. Sebenarnya mindset untuk saat ini di NFT kalau menurut saya itu untuk artnya masih belum jadi poin utama, tapi tradingnya itu masih tetap nomor satu gitu kalau menurut saya gitu. Makanya jadi karena si Tejos ini kan kalau tadi di-mention harganya masih murah, memang masih terjangkau lah dibanding sama Ethereum. Nah, jadi kalau misalkan untuk buat teman-teman yang saya sendiri baru mulai itu karena memang sebelumnya ikut tren tradingnya tuh pas lagi bulan Januari ikut tren tradingnya gitu, nih apaan sih gitu. Mungkin teman-teman juga ngeliat banyak instastory Dogecoin gitu kan. Pertamanya dari situ, terus karena memang saya juga keseharian di dunia desain, terus ada yang itu kan NFT-nya si Beeple kalau nggak salah yang sampai triliunan itu yang ngebuat kita nengok tuh, wah 9 juta. Ternyata seniman atau desainer bisa kaya ya gitu, bisa tajir gitu dengan cara ini gitu. Nah sebenarnya kalau saya coba tarik lagi mundur ke belakang, saya sepakat yang Mas Jamal bilang bahwa ini adalah komunitas gitu. Dan si Beeple itu juga nggak langsung 6 triliun gitu lakunya, tapi dimulai dari 1 juta terus dioper lagi, dioper karena emang sistemnya decentralized, mereka menaikkan value-nya bertahap gitu.
Jadi untuk kalau menurut saya gitu, saya pribadi juga memulai di NFT ini harganya dari murah gitu, dari 0,1 tes gitu. Kenapa? Karena saya yakin dan saya mengalami kalau harganya itu akan terus naik gitu. Kalau misalkan dimulai dari harga yang udah mahal duluan gitu, ibaratnya kayak modal 1 juta gitu, yang artinya di sini 50 tes. Secara mindset para pembeli di luar sana tuh kayak, wah mahal banget 50 tes gitu. Gue kan maunya nyarinya yang modalnya murah, terus nanti pas lagi ketika gue jual lagi mahal. Dan poin yang pengen saya tambahin di forum ini sebenarnya fokus di karya dan royaltinya gitu, supaya kita nggak terputus gitu. Jadi kekhawatiran karyanya dibajak itu udah nomor kesekian gitu kalau menurut saya. Karena yang dijual kan udah lisensi kepemilikannya gitu kan, secara resminya kan udah ada gitu. Betul. Untuk saat ini memang pemahamannya kan NFT license ya. Tapi kalau di saya pribadi masih tetap ada sejumlah koin gitu di sertifikat itu. Jadi nilainya yang diperebutkan gitu. Gitu sih Mas. Mantap nih. Keren. Asik. Baru nih pembuka trading. Tapi bukan trader pro apa gimana, enggak, itu cuma kejebak tren aja gitu. Tapi beberapa temen gue yang udah biasa main di Foundation, ETH, terus di Maker's Place, itu pada pindah ke Tezos dan meningkatkan valuable karya dia di Hiketnang. Ya. Jadi kalau gue baca sih emang si Tezos ini trendingnya lagi naik, lagi ada pamor lah si Tezos. Makanya mungkin ya bener di dalam transaksi ini kan berarti kan ada kayak misalnya perputaran uangnya gitu, perputarannya tuh ada, semakin banyak maka nanti nilai si currency-nya juga makin tinggi kan. Mungkin semakin banyak yang masuk gitu ya. Iya, mungkin dari situ pada wah coba deh kita masuk ke Hiketnang. Ada 4 temen gue langsung masuk ke situ, padahal tadinya dia mainnya di Foundation nih harganya 0,5 ETH, ada yang laku 4 ETH coba. Tapi dia masuk ke Tezos, kan yang recehan banget sebenarnya. Iya. Itu. Tapi memang ada tetap ada itu. Memang mindsetnya memang harus itu ya, dari karyanya dulu, terus ya dari perlahan dari bawah dulu gitu kan, nggak bisa langsung tinggi langsung gitu ya. Benar. Terus ini aku baca di chatnya ada yang tanya mana nih, sistem walletnya kayak gimana, terus ada top up atau withdraw-nya itu kayak gimana tuh. Karena itu memang mungkin aku juga ya jadi penasaran itu gimana sih kalau di withdraw-nya nanti sistemnya kayak gimana gitu lah intinya. Masih ya tuh. Jadi kalau saya jujur aja belum sempat merupiahkan apapun dari kripto-kriptoan ini karena baru nyoba juga, dan ditambah lagi ya memang nggak seberapa gitu, jadinya belum sempat merupiahkan sama sekali. Tapi sistemnya kurang lebih kebayang lah. Jadi nanti ini misalkan kalau ada yang keliru buat teman-teman yang memang sudah sering transaksi pakai kripto, dikoreksi aja. Jadi platform-platform NFT ini tadi itu yang bikin agak lain dibanding platform-platform digital yang kita semua pernah tahu lah ya. Kita selalu kalau misalkan yang namanya sign up sama website itu kan selalu pakai email, nomor handphone gitu. Nah, ini itu kalau platform-platform NFT kita sign in-nya itu pakai wallet gitu. Wallet yang memang sudah ditentukan sama platformnya. Misalkan kayak contohnya kalau di Hiketnang ini tadi, ini dia sign in-nya pakai walletnya itu ada Kukai sama Temple. Antara dua ini. Kita boleh pilih bebas mana aja. Jadi wallet ini nanti, makanya tadi kenapa saya menyarankannya di desktop, di komputer, karena wallet ini sistemnya dia akan terintegrasi menjadi extension di browser kita. Kayak misalkan kita pakai Google Chrome, itu kan biasanya ada ini kan extension, kayak misalkan buat yang sering buka VPN kan pakai Hola itu kan add extension kan. Nah, itu kalau di sini
dia pakainya di Tezos di Hicetnang ini pakainya Temple sama Kukai. Itu nanti bisa dijadiin extension di websitenya, di browser kita gitu. Kayak gitu. Nah, nanti sign in-nya pakai itu gitu loh. Jadi kita tuh memasukkan password-nya itu nanti di wallet itu. Sama halnya dengan website yang lain kayak yang udah terkenal yang sifatnya berbasis ETH kayak Foundation, terus ada lagi Rarible gitu, OpenSea. Itu pakainya walletnya namanya MetaMask. Nah, itu tuh juga lain wallet, lain extension lagi. Makanya nanti kalau misalkan udah mulai lama terus mainnya di banyak platform, wallet-walletnya itu tadi gitu. Makanya saya saranin di desktop aja gitu. Daftarnya di walletnya itu ya. Misal iya, betul. Informasi kitanya kan ada di walletnya itu. Iya. Terus gimana nanti bisa jadi rupiah dan segala macam. Wallet ini sifatnya hanya untuk send sama receive mata uang yang sudah ditentukan. Misalkan kayak Temple atau Kukai yang di Hicetnang tadi, dia hanya terima dan kirim Tezos. Nggak bisa mata uang lain gitu. Nah, otomatis kalau misalkan kita mau minting karya pertama, kita harus punya saldo Tezos dulu dong buat tarifnya. Nah, itu berarti kita harus mengisi uang dalam bentuk Tezos ke dalam situ gitu. Nah, kalau misalkan di Indonesia yang paling gampang sejauh ini saya nama aplikasinya gitulah. Indodax ini adalah crypto exchanger di Indonesia gitu salah satunya. Jadi banyak ada brand-brand lain kalau yang tahu mungkin ada Thrift, terus Pintu, terus banyak banget lah itu. Tapi saya pakainya Indodax. Jadi rekeningku itu kalau di Indodax saya untuk berangkat kemarin istilahnya untuk berangkat itu saya beli Tezos. Jadi top up dulu pakai rekening biasa, pakai Genius atau apa gitu, top up saldo ke dalam Indodax-nya. Anggaplah mau bawa modal 200.000 lah di awal. 200.000 itu dapat banyak banget kan. Kalau mengingat satu Tezosnya cuma 40.000, 200.000 udah dapat banyak banget kan. Ya, misalkan saya mau bawa 200.000 gitu. Terus akhirnya saya top up 200.000 ke Indodax. Terus saya beli Tezosnya di situ. Karena dia kan emang crypto marketnya ada kan di situ. Kita bisa beli di situ, jual di situ gitu. Jadi kita beli Tezos dulu di situ. Nanti kita udah dapet Tezos nih. Baru dari Indodax ini kita kirim ke wallet yang kita pakai untuk website Hicetnang tadi. Iya, misalkan kita pakainya Temple ya nanti dari Indodax ini kirim Temple gitu. Masuklah nanti kita punya Tezos tuh di situ saldo buat modal awal. Kayak gitu sistemnya. Nah, nanti kalau misalkan merupiahkan kurang lebih harusnya sama. Jadi dari Temple saldo Tezos itu kita kirim ke Indodax. Dari Indodax kita withdraw ke rekening kita. Di sini nggak ada hubungannya sama PayPal atau dolar sama sekali. Makanya ini lain banget gitu. Mungkin sistemnya bisa jadi kayak itu tadi ya, investasi duit gitu ya, tapi bentuknya kripto gitu. Tapi kita bentuk jadi karya yang dijual. Iya. Menarik. Bisa. Tapi kan juga dari segi karya itu tadi kan yang menarik kata Mas Ian sama Mas Jamal, yang dilihat kan emang karyanya gitu daripada siapa yang bikin gitu kan. Nah, jadi kan semenarik apa karya yang bisa dibeli itu yang jadi poin utamanya gitu. Kemarin yang lihat di web yang kayak Foundation atau OpenSea dan segala macam, karyanya juga bahkan yang cuma kayak pixel art gitu aja lakunya tinggi gitu ya. Iya. Sama ini sih, sama selain karya, sama kekonsistenan si artisnya. Nah, iya. Jadi kalau cuman beberapa kali udah gitu habis, ya itu kolektor juga pada males. Ini nggak bakal long last, nggak bakal panjang nih karyanya gitu. Oke. Sih. Menarik.
Nah itu tadi kalau misalkan emang alasannya kita lebih baik support kita lebih baik fokus ke karyanya kan. Tapi kalau misalkan dibeberin lagi, ya alasan orang beli ya nggak cuman semata-mata karyanya bagus. Jadi tergantung kita mau ngedevelop di sisi mananya gitu loh. Ada yang mungkin orang beli karena sepak terjangnya sebelumnya ketahuan gitu, terus atau karena personanya di internet kayak gimana gitu. Ya banyak faktor gitu. Makanya sebenarnya apapun yang kita bangun sebagai seniman sebelumnya itu akan bisa jadi modal apapun gitu loh. Okay. Bahkan kayak persona-persona yang udah selama ini dibangun di internet pun juga bisa jadi modal gitu. Karena ya kalau misalkan memang si kolektornya ngelihat, oh baru minting satu karya, terus pas dicek sosmednya ternyata emang seniman yang udah lama tapi baru terjun ke NFT, ya berarti kan, oh ini orang kredibel nih, oh dia konsisten nih gitu, nanti pasti bakalan minting lagi gitu loh. Kayak gitu. Ya. Jadi memang model yang dipunya sebelumnya juga pengaruh juga gitu ya, bisa dimanfaatkan juga gitu. Betul. Menarik ini. Semakin menggugah untuk mencoba. Jadi mungkin nanti 70 orang langsung join Hijat Nang semua gitu. Kalau ada yang mau nyoba, gue mau lanjutin estafet kebaikannya Mas Ian nih. Satu tezos buat yang mau nyoba. Ntar gue kasih deh. Siap. Nah ini siapa nih? Itu dari Mas Ian, jadi gue ini aja. Oh. Nanti gitu, nanti satu orang yang dikasih Mas Jamal, satu tezos buat semuanya gitu. Iya. Support system ya. Iya itu gara-gara ngelihat dari Twitter juga sih sebenarnya. Jadi kalau di komunitas-komunitas para pemain di Hijat Nang ini banyak yang suka sounding. Kalau misalkan kamu sebagai artis datang ke sini, minting, jual karya di sini, kalau misalkan laku gitu, ya diharapkan support juga gitu, beli karya orang-orang yang lain juga gitu, karena ya selain kamu create, kamu juga collect gitu loh. Kalau kadang itu juga namanya jadi agak kurang bagus kalau misalkan karyanya udah banyak banget, lakunya udah banyak banget, tapi nggak pernah beli karya orang sama sekali. Itu jadi kayak benalu aja gitu di komunitas. Jadi nanti namanya sendiri jadi jelek di seniman, namanya jadi jelek di kolektor. Jadi ketika dia nge-publish sesuatu, besok-besoknya nggak akan ada yang mau ikut ngeramein gitu loh. Karena kamu datang cuma untuk kepentinganmu sendiri gitu. Karena memang tadi base-nya balik lagi ke community gitu kan ya. Iya betul sekali. Yang penting kan support-nya gitu. Dari rakyat untuk rakyat ya Mas. Iya betul. Karena waktu itu saya juga sebenarnya awalnya mulai juga sejujurnya dari kayak gitu loh. Awalnya saya tuh nyoba-nyoba nge-DM salah satu akun Twitter, soalnya dia sering ngasih tutorial seputar Hijat Nang sama Tezos gitu kan. Saya pertama tuh nyoba nge-DM akun itu, tanya gitu, ini gimana ya caranya kalau mau main Hijat Nang, sedangkan saya nggak punya Tezos gitu, saya nggak ngerti cara masukin Tezosnya. Karena waktu itu di Indodax itu untuk bisa transfer itu tuh harus verifikasi dan lumayan lama, 3 hari sekian gitu. Saya pikir emang agak susah gitu kan. Akhirnya saya nanya ke akun Twitter itu, apakah ada cara lain ini biar saya bisa punya Tezos, saya pengen coba minting gitu. Tiba-tiba dikasih 1 Tezos gratis. Iya, 1 Tezos itu kata dia bisa buat minting 12 karya. 1 Tezos 40.000 rupiah itu bisa buat 12 karya waktu itu gitu. Wah, jadi emang entah karena memang mata uangnya semurah itu atau komunitasnya memang sesuportif itu. Saya juga nggak tahu. Cuman ya intinya dapat aja waktu itu. Jadi akhirnya bisa minting tanpa, bahkan belum bisa transfer Indodax saya gitu. Nah pas lagi udah bisa transfer, baru deh tuh tebar-tebar duit. Ayo sini yang mau sini, ayo sini, bawa gitu. Kayak gitu. Jadi yang mau join tadi bisa nanti langsung DM Mas Jamal tuh. Mas aku Mas.
Atau dari sini pilihlah satu yang mau ini tadi yang komen duluan Juliano. Oh, konsepnya giveaway ya, luar biasa. Yang pertama Juliano, terus Iqbal. Jadi nanti habis Juliano dikasih Mas Jamal, Juliano ngasih Iqbal, gitu loh. Urut kan? Iya. Kan kalau misalkan jualan karyanya 1 tesis 2 tesis, kalau misalkan laku kan juga udah bisa sebenarnya untuk ngebeli karya temennya lagi tuh udah bisa sebenarnya gitu. Iya. Berarti itu ya. Aku kemarin tuh nggak tahu karena nggak terlalu ngulik juga. Aku pikir kalau yang NFT ini pasti kebanyakan ya 3D sama motion animasi gitu. Kalau yang cuma gambar solid aja itu kayak susah gitu. Makanya udahlah, nggak ngulik-ngulik lagi. Ternyata nggak kayak gitu juga gitu ya konsepnya. Iya. Dan pada dasarnya juga nggak harus seniman kalau dibundurin lagi. Kalau misalkan kita jago ngelihat komoditi gitu, misalkan nemu tweet konyol gitu, langsung aja capture minting kalau misalkan jago gitu kan, atau enggak ya inilah nulis puisi di notes gitu terus di capture terus di minting, itu juga bisa gitu loh. Tulisan tembok yang random gitu, coba aja. Itu tuh seluas itu, jadi bahkan bukan seniman pun bisa gitu. Makanya sebenarnya ini kalau misalkan kita tarik tadi ada yang bilang pixel art itu tuh yang ini kan, yang gambarnya kepala itu kan, kepala kecil gitu kan, crypto 8-bit gitu kan. Namanya kalau nggak salah crypto apa gitu. Jadi itu tuh sebenarnya iya CryptoPunk. Nah, iya sebenarnya tuh kalau saya diceritain sama teman saya ini juga baru kemarin tahu sih ya, diceritain. Jadi tuh sebenarnya ada satu website yang kita bisa generate tuh si avatar bentuk pixel itu, kita bisa generate kapanpun, itu hasilnya akan beda terus. Nah, orang-orang itu banyak yang mainan itu. Yes, tepat sekali gitu loh. Mungkin terlalu mindsetnya terlalu artis banget gitu ya. Jadi bikin sesuatu harus terkonsep, harus visualnya bagus gitu. Bahkan bukan seniman, kita tinggal buka websitenya, mau generate berapa gambar, terus kita minting semuanya, itu nggak akan ada yang sama. Jadi itu kayak pakai bahasa pemrograman gitulah untuk generate gitu ya? Jadi nggak akan bisa sama. Iya. Boleh tuh websitenya apa ya, Bos? Ya, coba aja main-main nanti cari deh, CryptoPunk. Iya, bener namanya itu CryptoPunk. Iya. Menarik. Nah, siapa tahu kan lagi malas bikin karya kan, main gituan aja, cetak-cetik gitu kan. Random dapat berapa? 12 random gambar terus digabung jadi satu gitu. Iya. Mindsetnya mungkin terlalu artis gitu ya, jadi harus bikin sesuatu yang terkonsep, yang visually estetik gitu ya. Iya, betul. Nggak mau kalah dari wah ini bagus, maka aku nggak bisa bikin yang bagus. Overthinking. Wah, itu mah nggak ada habisnya kalau begitu. Nggak ada habisnya kayak gitu sih. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang tanya, silahkan. Biar nggak kita sendiri yang ngobrol ini. Monggo. Kayaknya Mas Gozali mau nanya tuh dari tadi. Mas Gozali dari kemarin malah. Waduh. Gimana, Mas Goz? Mana Mas Gozali? Langsung hilang dia. Hilang. Lagi AFK kali. Mau tanya silakan. Mau tanya Juliano yang mana? Mas Bima kalau mau tanya monggo. Kan tadi kan sempat ngomong soal komunitas. Itu komunitasnya di mana ya? Atau kan tadi kan ngomongnya di Twitter. Kalau di Twitter kan nggak ada grup-grup gitu. Iya. Komunitas konsepnya. Jadi itu komunitasnya itu sebenarnya bukan kayak dinaungin satu akun atau siapa penggeraknya, ada kepala ininya, timnya atau gimana, enggak. Jadi kebersamaannya itu loh. Jadi kayak sebenarnya Mas untuk bisa ketemu orang-orang yang itu tadi, yang orang-orang yang saling suportif itu sesimpel kayak saling ketemu dari hashtag aja gitu Mas. Jadi benar-benar yang gara-gara pakai hashtag jadi ada yang lihat, terus ada follow-followan dari situ, terus atau enggak kita juga dari hashtag itu kita pencet
lihat yang latest post atau top post kita komen-komenin terus bales-balesan langsung jadi follow-followan ya seorganik itu memang ini nggak ada kayak misalkan Grup komunitas NFT group Indonesia gitu atau enggak paguyuban pasukan NFT yang atau laskar NFT sahabat ya, NFT. kita mau bikin laskar NFT kan? Itu nggak ada sebenarnya kayak gitu. Jadi ya emang seorganik itu ibaratnya kita di keramaian tiba-tiba gitu ya? Bagus boleh. Deh gitu. Terus wah iya mas makasih mas gitu terus wah asli mana gitu tuh balas-balesan terus saya follow ya oh ya di follow balik terus nanti lihat postingan dia karena si seniman-seniman ini pun juga mereka nggak segan-segan untuk nge-retweetin karya yang mereka suka gitu loh. Jadi misalkan memang nggak mampu beli sebenarnya tweet gitu itu juga sangat ngebantu banget untuk kita makin beredar lagi lebih jauh gitu karena kita sudah diedarkan sejauh itu ya apa salahnya sih melakukan hal yang sama gitu mungkin pikiran orang-orang kayak gitu ya makanya jadi luas lah semuanya. Support ini support ya. Iya saprot. Oke. Mas Ghazali tadi angkat tangan lo mau ngobrol lo. Ini Mas Julian sama Mas Ian nih satu ruangan apa gimana ya? Sebelahan. Ternyata dia adiknya Ian. Plot twist-nya gitu. Kayaknya belakang-belakangan gitu. Belakangan ya. Karena Juliano juga ada Ian ya kan di tengah. Oh benar. Julian. Nama tengahku Ian berarti dia. Nama tengahku Ian. Juliano Wismoyo ini. Ya. Oke lanjut mungkin saya ganti warna deh kalau gitu. Waduh canggih. Sombong gitu. Ini yang paling proper loh. Iya. Mic-nya aja kayak di ini podcaster. Mungkin kalau sekarang di screenshot Mas Ian terus di minting itu laku kali. Ya, aduh. Minting Ian aja sekarang ya. Iya tapi bisa laku tapi kontroversinya dibangun dulu gitu sebelumnya. Jadi dibikin propagandanya yang panjang gitu bisa sih laku. Pakai buzzer. Oke, monggo yang lain silahkan yang tanya soal NFT atau yang lainnya. Monggo nggak usah sungkan. Irfan mungkin kan? Oh mungkin itu tuh peluangnya untuk lettering artis kali ya. Tadi Mas Ghazali tuh nanya dari kemarin juga. Bagaimana itu Mas Ian? Saya mewakili deh. Waduh. Nah ya, kalau dari seberedaran saya di Twitter selama beberapa minggu ini sih bisa dibilang saya belum nemu yang mirip atau sama dengan yang saya bikin gitu loh. Jadi kebanyakan memang fine art kayak gitu, terus 3D animasi gitu, emang kebanyakan seperti itu. Nah, saya ngelihatnya juga, kayaknya masih jarang atau mungkin belum ketemu aja gitu. Jadi ya kenapa nggak masuk gitu. Terus menurut saya sebagai lettering artist itu tuh punya privilege untuk sending the message lebih clear dibanding visual artist gitu loh, karena kita langsung apa ya istilahnya terbaca. Teks gitu loh, langsung menghantam dengan tulisan gitu yang mana ya setelah dibaca langsung ngerti maksudnya. Kadang kalau visual art kan agak harus ada pemahaman dalam atau enggak yang mungkin tersirat iya gitu. tersirat gitu. Nah beda gitu ya. Menurut saya privilege sebagai lettering artist enaknya di situ gitu loh. Dan kita pun juga sebenarnya nggak harus merubah apapun yang sudah kita buat sebelumnya. Kita tetap membuat hal yang sama pun juga nggak apa-apa kan. Ini kan cuma medianya doang gitu loh. Iya. Kalau peluangnya ya kurang lebih kayak gitu ya. Dan itu tadi salah satunya karena memang sending the message-nya bisa lebih clear. Jadi untuk bisa relate itu lebih gampang gitu loh. Tulisan itu saya selalu ini sih percaya kalau tulisan juga punya makna yang sama dalamnya dengan visual art gitu di orang-orang tertentu gitu loh. Makanya ya kalau misalkan peluang dari lettering artist ya ada lah, masa nggak ada sih, orang yang bukan seniman aja bisa. Ada lah yang jual meme aja ada. Iya. Apalagi lettering artist. Iya. Nggak ada sekeren Anda ini semuanya. Itu ya. Yang nggak ada mungkin keinginannya gitu.
Nah, mungkin. Coba ya, ini diceritain. cuman pindah platform doang kok gitu. Ya enggak. Mungkin terlalu banyak overthinking gitu. Iya. Ini mah tahu aja. Saya juga gitu. Ya, murah silakan, guys, murah. sebelum tambah mahal itu aja sih pesennya sih Oke. kalau mau mulai. Kan gitu ya. dalam seminggu ini yang join siapkan satu karya buat masuk Hicetnong, nanti mention Mas Ian, Mas Jamal gitu kan. Ya udah ini aja deh ya dari yang peserta ini nanti di apa sih tuh kayak yang di rolling ya diundi gitu. Ya nanti dipilih 2 dapat 1 tesos dari Mas Jamal sama 1 tesos dari saya deh. Nah tuh. Ya. Asal bikin wallet dulu ya. Soalnya kalau nggak ada walletnya nggak bisa ditransferin gitu. Jadi bikin wallet dulu semuanya. Nyateti semua partisipan dong ya jadinya. Iya ya. Nanti Mas Dimas dapat 1 juga dari saya deh. Nah, Karena sudah mencatatkan. Ya. Ya udah bonus juga deh buat Mas Dimas deh. Jadi karena dia yang mediasikan kita ini. Waduh. Bang Ja yang di Twitter nggak sekalian Bang Ja? Iya. Waduh. Yang ngawalin itu pertanyaannya Bang Ja. Wah, iya deh, boleh deh. Mas Gozali. Habis duitnya. Bikin aja walletnya. Karena belum laku, duitnya udah habis. Salah fokus sama terminalnya Bang Ian tuh banyak banget belakang. Apa? Terminalmu. Colokan dulu. Oh iya. Adanya di situ doang habisnya. Ya udah, akhirnya semuanya nyolok ke situ deh. Bang Ja sama Bang Ian tuh udah minting berapa karya? Saya 5 di Hicetnong itu 5 sama ada di platform satu lagi Air NFT itu ada 2. Kalau saya baru 2 di Hicetnong, cuman mau coba di Maker's Place karena mereka kan minta portofolio yang lama dan yang akan dipost kan 3 karya. Nah ini lagi nyiapin 3. Jadi mungkin di dia sistemnya daftar ya kalau di Maker's Place itu ya kita apply terus nanti di approve gitu ya, kurasi dulu ya. Iya kayak gitu. Terus juga di OpenSea katanya kan free ya semuanya, tapi nanti dibebankan sama karya yang terjualnya gitu kan. Iya, si pembeli. Jadi tarif-tarifnya dibebankan ke si pembeli. Nah, itu juga mau dicoba situ. Anggap aja kayak PPN ya. Nah, iya. 15% biaya operasional. Iya, Mintable juga free bener tuh. Iqbal kayaknya udah mainan juga nih ya. Oke, siapa tadi? Ada Muhammad Ihsan. Mas Ihsan mau tanya juga katanya tadi. Muhammad Ihsan itu agak bingung. Saya masa mau tanya gitu kata dia. Dia kan bingung. Mau tanya nggak ya? Mungkin gitu sih kalau dari kata-katanya. Saya mau tanya nggak ya? Saya masa mau tanya. Ya Mas, mau tanya nih. Mau bertanyakan diri sendiri. Nah tuh. Monggo Mas. Mas Ihsan. Mas kan, ya. Enggak, lanjut aja. Kan tadi ya Mas Ian ngomongnya. Jadi yang diupload tuh kan gambar JPEG. Terus apa sih tadi tuh? Banyak sih yang diupload bisa macam-macam kok, nggak cuma JPEG aja. Oh itu vektor bisa Mas? Vektor juga bisa ya? Kalau vektor sih, jadi gini Mas, patokannya itu pokoknya gimana caranya file yang gampang diakses dimanapun. Kalau vektor itu kan agak susah ya gitu. Jadi kan vektor itu kan butuh software tertentu buat buka ya. Jadi kalau misalkan emang Masnya kerjanya lebih banyak di vektor, jadiin JPEG aja Mas gitu. Soalnya yang kita platform file-file yang bisa tuh kayak JPEG, PNG, GIF, MP4, MP3 itu kan file-file yang bisa dibuka dimanapun ya, di handphone, di tablet, di desktop tanpa harus ada software tambahan. Ya kayak gitu. Karena mungkin konsepnya biar easy access aja sih gitu. Nah, mungkin kalau buat yang pemain phone kan Mas gitu, OTF-nya kan yang di atas tuh tadi. Itu gimana tuh ya? Ini dia kalau phone sebenarnya saya sejauh ini belum pernah nemu ya NFT tapi font gitu belum pernah nemu karena emang mungkin komoditinya
beda ya gitu. Font itu istilahnya apa ya? Supply. Font itu supply, sedangkan art itu end product gitu loh. Jadi lain. Ibaratnya kalau yang kita ibaratkan kayak baju, NFT ini udah jadi baju, sedangkan font itu baru cat sablon gitu Mas. Jadi agak susah. Mungkin yang dijual bentuk type specimen posternya mungkin. Mungkin kalau kayak gitu memungkinkan, masih bisa gitu. Atau enggak diketik jadi kata-kata, terus jadi JPEG, jual, itu masih memungkinkan. Tapi kalau file fontnya sendiri yang OTF ini di NFT-in, belum pernah tahu sih. Dan peminatnya bakalan ke siapa juga masih belum jelas sih. Mungkin nanti akan ke situ, tapi saya juga yakin semuanya juga ke situ sih. Nggak tahu sih, belum. Makasih banget Mas. Kebayang. Enggak, tapi mungkin yang soal si sampel formnya itu .ai itu. Jadiin apaan itu? Gimana? Waduh. Gimana? Satu-satu. Sampel form yang dijadiin tulisan apa itu loh, banyak itu loh. Apa iya. Preview. Kayak poster preview buat font gitu maksudnya. Iya. Mungkin bisa. Bisa sih, itu bisa sih sebenarnya sih. Cuman kemungkinannya Mas, takutnya itu sudah ada yang ngapa-ngapain sebelumnya. Soalnya kan sudah dipublish sebelumnya ya. Itu tadi. Paling kalau misalkan warnanya kita rubah, mungkin sih masih bisa sih, masih aman sih. Warnanya dirubah atau enggak komposisinya dirubah dikit gitu masih aman sih. Atau mungkin sebelum ini atau sedikit dianimate gitu ya. Fontnya ya bisa dianimate juga bisa. Sebelum rilis font, gimmicknya rilis poster, animate-nya via NFT dulu gitu. Bisa. Gimmicknya di NFT-in dulu. Nah ini kalau udah urusan gimmick-gimmick gini luas banget, ini nggak ada batasannya, terserah. Ini gimana caranya kita mendatangkan huru-hara buat orang biar nengok karya kan. Jadi ini bebas banget sih, ini luas banget kalau bisa dibahas. Strateginya bisa luas banyak gitu ya. Ya, oke. Boleh diulang nggak tadi webnya apa aja? Telat ikut nih. Wah banyak banget sih kalau web-webnya. Tapi kalau yang saya main ini Mas. Halo Tes. Gue nge-report nih. Ini yang saya main di chat itu 2 itu. Di chat sama apa Mas? Iya itu yang di chatnya Zoom itu. Dibuka di chatnya Mas. Ini ya chat roomnya. Udah saya ketik itu 2. Itu 2 yang saya main, tapi yang lainnya banyak banget. Jadi teman-teman kalau mau nambahin silakan aja gitu. Pak Eksan tuh mau tanya kayaknya. Iya Eksan nih. Di Twitter ramai banget Eksan. Mas Eksan silakan. Di sini diem. Itu boleh lah yang kesalahan kirim itu boleh lah. Gue juga mau sih salah kirimnya. Yang salah kirim boleh dibagi-bagi kali di sini. Daripada dibalikin kan? Dibalikin, tenang aja dibalikin. CC Sri Mulyani langsung soalnya. Ngeri. Wadaw, Ayahap ya. CC-annya Ayahap, ngeri. Ayahap langsung diburu nanti. Enggak, tadi enggak mau nanya apa-apa, itu Gozali aja main-main itu. Lanjut aja Bang, aku nyimak banget soalnya. Siap. Tapi kalau secara teknis sebenarnya udah paham sih, maksudnya udah jelaskan secara detail gitu sama Mas Kian, sama Mas Jamal. Tinggal kalau dibilang peluang buat kita yang type designer, lettering artist, kaligrafer mungkin bisa jadi peluang gitu. Karena yang dijual kan bentuknya kan cukup formatnya kan yang format yang umum, JPEG-nya aja gitu kan ya. Tinggal gimana mintingnya gimana, terus gimmick promosinya aja gitu yang dipikirin gitu, strateginya kayak gimana. Itu aja sih sebenarnya. Tinggal itu wanita gak gitu ya. Iya. Tapi ada beberapa yang jual si NFT previewnya gambarnya, tapi nanti dia juga kirim fisiknya. Iya masih kan gitu ya. Iya betul. Ada juga yang kayak gitu. Kanvasnya mungkin juga bisa jadi .ai-nya dikirim via email gitu. Iya. Fontnya mungkin juga gitu ya.
Bisa kalau mau Mungkin bisa. tadi si Itu anu lah, bukan- apa special treatment di luar si platform lah itu. Jadi bebas aja gitu sebenarnya kalau itu. Nggak wajib, cuman ada yang untuk nge-gimmickin kayak gitu ada. Oke. Dari yang lain mungkin, monggo silahkan. Ada pertanyaan lagi itu dari Juliano. Apakah di chat Nung kita bisa kontak sama si pembeli atau enggak? Jadi itu tadi ya, ini si platform ini cuman bener-bener naruh aja gitu, dia udah nggak ngasih fitur atau fasilitas lain lagi. Jadi sebenarnya para pembeli dan kolektor di Hicetnang ini mereka itu benar-benar saling ngobrolnya, komunikasinya, share-sharannya itu ya di Twitter gitu yang paling rame. Itu Jadi di marketplace lain juga sama kayak gitu Mas Ian? Kalau di yang lain sih kurang tahu ya, tapi kalau kayak Foundation itu juga banyak yang share-sharan di Twitter. Pemain Foundation itu banyak. Terus kalau yang lain-lain itu mungkin non-origin itu juga banyak yang main. Kalau Super Rare kayaknya terlalu eksklusif dan autornya sedikit ya. Jadi kayaknya masih jarang banget yang share-sharan Super Rare di Twitter gitu. Karena Super Rare ya. Iya. Kalau Rarible OpenSea itu tuh karena memang platform-platformnya itu tidak mengharuskan untuk kurasi gitu loh. Jadinya pemainnya banyak. Semakin banyak pemainnya tuh sisi bagusnya kayak gitu. Jadi rame. Banyak yang nge-share, banyak yang saling ngebantu gitu. Cuman ya itu tadi, kalau misalkan kita bicara minusnya lagi, ini tuh kalau bisa dibilang mah oversupply gitu. Jadi emang karya senimannya sama pembelinya banyakkan senimannya gitu loh. Lagi kayak gitu kalau sekarang. Jadinya ya beginilah keadaannya. Jadi kalau misalkan berharap langsung cepat laku atau apa gitu ya susah, emang harus gerilya dulu, masing-masing punya caranya sendiri-sendiri gitu. Tapi segimanapun caranya akan masih lebih baik daripada tidak digerilyakan sama sekali. Daripada berhenti hanya di Instagram terus sambat nggak dapat klien terus dari beberapa bulan ini upload terus. Tapi karena gini Mas, sebenarnya kalau saya lihat banyak orang-orang yang baik yang saya kenal maupun enggak ya, baik yang artis udah gede maupun enggak, itu mereka minting suatu karya di platform yang gede lah, anggaplah Foundation atau Super Rare atau Marketplace yang istilahnya mereka punya privilege untuk masuk lebih mudah mungkin ya, karena memang sudah gede namanya sebelumnya atau gimana. Itu habis minting satu, terus habis itu udah nggak dipromoin, nggak diedarkan gitu, kayak udah habis diposting di Instagram, udah habis itu nggak diapa-apain lagi gitu dengan harapan ntar juga laku atau gimana. Ya mohon maaf, nggak laku-laku 2 bulan 3 bulan gitu loh. Jadi ya ini emang harus kita edarkan gitu loh. Emang begitu sih, bener. Jadi kalau di NFT, apalagi di Hicetnang ya, dan itu dia kan nggak langsung dipaparkan satu gitu kayak di Foundation dilelang gitu. Ini ya udah kita minting, ya udah kayak kita posting tapi nggak ada di explore gitu. Dia nggak akan nimbul sendiri kecuali kita yang say hi ke misalnya ada tweet siapa ini, gue baru nih gitu, atau bagaimana gitu-gitu. Kayak gitu nyari temen sebenarnya. Iya, betul. Ya anggapnya buat seneng-senengan aja gitu ya awal-awal gitu ya. Awal-awal sih ya. Kalau mudah-mudahan sih. Kalau yang dikejar langsung biar dapat yang ya gede pasti gitu susah, akan ke situ dengan sendirinya kok. Kalau misalkan urusan nanti bakalan laku atau gimana, itu pasti akan ke situ dengan sendirinya kok. Soalnya emang yang benar-benar seniman luar tuh kalau yang dia benar-benar berisik di Twitter gitu ya, berisik maksudnya benar-benar se-update itu di Twitter gitu. Ya memang ketika akhirnya dia minting karya, yang rebutan jadi banyak gitu. Walaupun ya followersnya juga kalau kita lihat platform sosial medianya yang lain kayak Instagramnya juga followersnya paling cuma 1.800 gitu, yang bukan orang-orang yang aktif banget juga, postingannya cuma 5 gitu-gitu. Tapi memang dia seberisik itu di Twitter dan mungkin banyak orang yang akhirnya jadi ngerasa kenal sama dia terus suka gitu. Jadinya ya beli gitu. Ya followers 50k tapi isinya
fans bocil semua, kalau dibandingin sama followers 500 tapi kolektor semua kan ya lebih valuable yang itu kan. Mendingan 500 ya. Bener. Iyalah, tuker apa sama gua sini followers lu? Ya, jangan. Tapi emang kalau mau langsung gitu ya, kita misalnya udah biasa di Instagram, terus mau main ke Twitter, itu ada kayak nggak bisa langsung tiba-tiba tinggal sign in, bikin akun, terus udah gitu. Enggak, tapi ya apa ya, lingkungannya beda, environmentnya beda. Sosial ininya, sosial behaviornya juga beda gitu loh. Di Instagram kan bisa disamain ada visual yang kita share, terus kita menilai itu berdasarkan visualnya, fitnya gitu-gitu kan. Sedangkan di Twitter ya yang dinilai ya gimana cara kita berkomunikasi. Iya. Benar. Ya tiap-tiap platform punya kecenderungannya sendiri-sendiri lah ya. Yang bikin ketagihan kalau saya tuh sebenarnya bukan masalah laku atau enggaknya sih, tapi kalau ketika abis minting satu karya yang baru, itu saya jadi punya modal buat berisik di Twitter gitu loh. Ngobrol sama orang, gue habis posting baru loh nih, coba lihat dong, gimana menurut lu gitu. Jadi ada komoditi untuk beredar gitu loh. Saya yang bikin ketagihan itu sebenarnya bukan masalah lakunya. Laku juga baru 2 biji, itu pun cuma 1-2 tesis gitu, makanya nggak gede-gede amat sebenarnya. Cuman seru aja. Dulu zamannya Facebook ganti baju.com, ikutan juga sih Mas Ian? Enggak sih, ganti baju.com enggak. Enggak ya, kayak gitu dulu tuh gue ngerasain 2006-2007. Jadi ganti baju.com itu kan kompetisi. Nah, isinya itu kan desainer-desainer Indonesia yang ya lumayan tersebar lah di Jawa, Bali, terus Sumatera gitu, Jakarta. Nah, ada grupnya. Jadi kita semua tuh posting karya kita. Tapi setiap kali kita posting karya di grup itu, di-mention semuanya tuh yang ikutan. Jadi, wah bagus ya, wah ini ya, wah gue kalah nih kayak gini, gue mesti posting lagi nih yang baru. Seenak itu. Dan di Twitter setelah ada NFT terus Twitter rame, gue ngerasain hal yang sama seperti yang udah gue pernah rasain di Facebook gitu. Ada apresiasi gitu ya. Iya, padahal kita sama-sama kompetisi mencari sesuatu yang sama lah gitu tujuannya, tapi kita nggak gontok-gontokan gitu, saling support. Seru itu, seru gitu. Itu kayak Instagram tapi zaman dulu gitu ya. Iya. Instagram bisa. Kayaknya sih gitu. Masuk. Ini ada tanya dari Mas Bill Benati. Monggo Mas, langsung ngomong aja Mas. Aku capek bacanya. Iya. Itu nanyain tentang tadi kan sebelum rilis font bikin keriuhan dulu kan untuk apa namanya orang biar nengok karya kan. Ini nanti bakalan jadi problem nggak kalau misal nih kan fontnya kan dijual di marketplace, dijual set gitu misalnya Mas. Nggak ada masalah dengan eksklusifnya nih Mas. Oh, kalau masalah eksklusifnya itu sebenarnya yang nge-treat sih si kreatornya sendiri ya. Cuman kalau masalah dari pihak luar, kalau menurut saya kayaknya sih enggak Mas. Soalnya kan itu benar-benar punya kita Mas gitu, kita yang bikin, fontnya font kita, terus visualnya pun sendiri kita yang bikin, punya kita gitu. Jadi sebenarnya mau dirilis yang mana duluan pun itu enggak ada hubungannya sih. Jadi santai aja. Kalau emang sreknya mau rilis visualnya dulu di NFT baru nanti fontnya menyusul, bisa aja gitu. Kalau mau sebaliknya juga bisa aja gitu, nggak apa-apa. Karena kita lah kreatornya ya. Iya. Jadi emang kalau selama belum ada keterlibatan orang lain sih itu strategi personal aja sih gitu. Jadi kalau memang nanti punya visi yang lain di salah satunya, gas aja gitu. Misalkan Mas menemukan posibilitas lain, kalau misalkan yang dirilis fontnya dulu baru visualnya, misalkan nih kalau misalkan Mas rilis fontnya dulu baru visualnya dirilis di NFT, terus nanti dengan harapan kalau orang mau bikin hal yang serupa bisa langsung tinggal beli fontnya, itu kan ada strategi tambahan setelah itu kan. Nah itu iya tergantung Masnya sendiri. Kalau memang lebih ada strategi lain, gas aja gitu. Cuman kalau permasalahan sama pihak lain kayaknya enggak sih. Itu tuh cuman strategi personal aja sih, bebas. Jadi tentang eksklusif tuh nggak ada lah ya. Istilahnya kita mau jual kemanapun oke aja semua ya. Iya bener. Eksklusifnya paling cuman sebatas ini aja sih, jumlah
kalau di NFT eksklusivitasnya paling sebatas jumlah edisinya aja sih. Ya kan ada orang yang jual harganya 100 Tezos tapi edisinya cuma 1, ada yang jual 1 Tezos tapi edisinya ada 100 gitu loh. Jadi itu kan tergantung orangnya aja gitu. Kalau masalah eksklusif paling di situ aja gitu. Oke. Thank you Mas ya. Siap. Iya, sip. Mantap. Ini siapa ya? Mas Bima mungkin. Mas Bima? Mana Mas Bima ini? Mana Mas Bima ini? Enggak itu. Enggak usah dengerin Mas. Ganggu Mas. Kurang ajar. Ibu, saya boleh digitukan. Orang lawas gak boleh digitukan. Bener-bener nggak tahu ini. Bener-bener saya nih nggak tahu sama sekali. Jelas. Nggak update saya ini. Mas jadi basis aja Mas. Bukan begitu Bosku. Ya Bosku. Ini Bima Bagaskara nih Mas Bim ya. Ya. Kol lihat. Siap. Kutang. Halo Mas Kutang. Sama. Matikan. Berarti harus aktif banget ya Mas Ian. Sebenarnya ini loh Mas, ini tuh cuman strategi beredar aja. Kebetulan di Twitter memang sangat rame ini gaungnya NFT ini lebih rame di Twitter gitu. Soalnya aku juga nyoba di beberapa platform lain untuk mengedarkan si karya ini. Jadi salah satu yang udah dicoba itu di Reddit, Facebook, Instagram, ya sama Twitter sih. Tapi yang paling hangat dan responnya paling bergemuruh itu ya di Twitter gitu. Karena mungkin gampang kali ya, kalau mau nge-retweet kan gampang. Kalau di Instagram semuanya serba simpel di Twitter. Kalau Instagram itu ya itu tadi terlalu eksklusif itu sih yang bikin jadinya karya kita nggak kemana-mana gitu loh. Ya anggaplah gini deh, misalkan kita pakai hashtag terus yang nge-like banyak gitu. Ya sudah selesai di situ doang gitu, tidak beredar lebih jauh. Maksudnya orang di Instagram untuk nge-share postingan kita di feed ke stories mereka itu tuh minim kurang ikhlas gitu loh, gak rela gitu loh. Karena ya mungkin banyak banget pertimbangan ya, followersku harus lihat yang gimana terlalu curated ya, jadinya itu tadi eksklusif gitu. Kalau di Twitter kayak sebatas ya retweet aja udah gitu loh, toh ini juga ntar bakalan kelewat di timeline kan juga geser terus gitu. Mungkin itu yang bikin orang-orang juga lebih ikhlas dan ya minim judge kali ya kalau di Twitter itu ya. Kalau di Instagram kan kayaknya karena visual porsinya lebih gede jadi judge-nya lebih. Nah, kalau di Facebook, kalau sepenglihatan saya di Facebook sebenarnya posibilitas untuk ketemu orang-orang kolektor yang sekiranya perekonomiannya lebih settle itu lebih besar karena Facebook kan usernya biasanya orang yang udah cukup usia ya, tua-tua gitu. Itu kemungkinannya ya semakin kayak gitu mereka, apalagi ada di dalam kayak grup-grup NFT gitu-gitu, ya berarti mereka punya duit semua gitu. Itu sebenarnya kemungkinan itu besar kalau di Facebook. Tapi untuk dapat misalkan distribusi yang lebih luas itu agak susah. Jadi kalau misalkan kayak kita ngepost satu postingan mintingan kita terbaru gitu di salah satu grup Facebook NFT marketplace atau NFT kolektor gitu ya, cari aja nanti itu kita post gitu, mungkin ada yang nge-like cuma 1-2 gitu-gitu. Tapi iya, bener. Padahal member grupnya isinya 16.000 gitu-gitu. Ya itu mohon maaf kemungkinannya ya orang-orang itu emang tua, banyak duit, tapi capean sama layar gitu. Jadi ya mohon maaf ya mereka jarang juga online gitu. Nah kalau di Reddit juga sama kayak gitu modelnya. Di Reddit itu responnya ternyata kalau di subreddit yang spesifik buat NFT ternyata gaungnya nggak sebegitu ramenya gitu. Conversation yang terjadi di dalam subredditnya itu juga ternyata masih dikit kalau dibandingkan sama Twitter. Karena Reddit kan luas banget ya, dia kayak bahas yang
konspirasi, terus yang teknologi, itu tuh saking luasnya kayak Kaskus tapi global gitu kan modelnya. Itu juga agak kurang gitu yang sepengetahuan saya. Jadi selama ini kalau mau simple terus hangat conversation-nya dan lebih intim, distribusinya bisa jauh lebih luas, lebih efektif ya di Twitter sih. Siap. Mungkin kalau dia mau bikin apa di NFT gitu, Mas? Oh, bisa itu. Bisa MP3 itu. Iya. Bisa MP3. Oh, potongan klip video loh. Riff bass aja bisa loh, Mas Bima, satu menit gitu. Si Elon Musk kan juga bikin kan dia. Apa? Waktu itu. MP3 di Twitter. Iya. Lagu bisa, gitu kan. bisa. Terus Nah, ada animasinya gitu kan. Terus ya sebagai orang awam kan ngapain nih orang ya gitu. Tapi iya lagu Mbak kalau ngomongin ya siapa yang nggak tahu sih kan kayak gitu kan. Elon Musk gitu. Di sini ada yang berminat untuk nge-minting lagu Terpesona tuh? Belum ada kayaknya. Bakal rame kayaknya gitu ya. Iya. Itu ya. Kayak gitu ada kemungkinan. Iya mungkin selain visual ya apa ya, capture tren yang unik gitu ya, terus diposting, diminting kan bisa juga ya. Iya. Ya itu kan sebenarnya sensitivitas sebagai seniman juga ya, untuk apa namanya catch up sama yang lagi isu-isu terkini gitu, terus dikemas menjadi art. Itu kan kelebihannya juga di situ kan. Kalau misalkan kita jurnalis ya dikemas jadi media, jadi berita gitu. Tapi kalau seniman ya dikemas jadi art sih gitu. Itu kalau misalkan mantap, sensitif sih. Ya. Yang lain ada lagi mungkin? Mas. Halo. Halo Mas. Tadi kan ngomongin apa mau kirim-kirim tejos ya. Oh iya. Kirim tejos, kirim salam kali. Enggak buat funding gitu nggak kepikiran bikin badge gitu. Bikin badge buat diminting dan edisinya lebih banyak gitu biar nanti masing-masing orang yang di sini daftar di sana di handnya kita bisa koleksi juga bisa gitu. Bikin badge PNG gitu, PNG gitu 1000 edisi gitu buat misalnya Letter Talks kayak gitu. Nah itu nanti diminting di sana. Nanti kayak saya misalnya contohnya saya juga beli si badge itu gitu. Nah itu untuk dana funding siapa tahu ntar dari komunitas ini buat ngembangin lagi orang-orang lain gitu. Kalau misalnya ngirim kan sebenarnya itu sah-sah aja gitu ya. Tapi kalau misalkan dibikin ada satu gimmick badge gitu, kayaknya menarik tuh Mas. Jadi bikin badge Letter Talks gitu ya, ada berapa puluh edisi gitu Mas ya? Ya misalnya 1000 gitu atau 999 gitu. Nanti di infoin di Instagram, terus saya koleksi kan itu kan jadi funding juga tuh buat si komunitasnya. Nah itu Mas Dimas itu Indocuan. Begitu ada yang join bisa dikasih itu gitu Mas ya. Atau inisiatif kayak koleksi gitu, saya koleksi si badge-nya. Oke. Wah, itu nanti kepikiran sih saya sih. Teknisnya kayak menarik, teknisnya kita bisa ngobrol lagi ya Mas Anca ya. Boleh. Langsung nih. Enggak. Kalau gitu kan ide kepikiran aja diomongin dulu aja, tapi dijalanin kayaknya dia nanti gitu ya. Menarik gue. Siap Mas Anca. Kemarin IG-nya apa Mas Anca? Aku lupa. Mantra Aksara. Mantra diketik ya Mas. Mantra Aksara. Siap. Ingat. Oke, thank you. Menarik kalau ada ide-ide baru gini. Yang lain monggo. Ini udah jam 9 ternyata. Gak kerasa udah 2 jam. Mungkin kalau buat Letter Talks-nya sendiri, mungkin setelah ini aku akhiri sih. Tapi setelah itu mau ngobrol-ngobrol bebas boleh sih. Gitu. Biar aku tutup gitu. Wah ini
Aku klik. Siap. Mungkin sebelum yang letter talks-nya aku akhiri, ada yang tanya-tanya lagi mungkin, silahkan, mumpung lagi join bareng gini. Bang Jamal di fallback dong gitu mungkin. Wadaw. Aduh. Bang Jamal di fallback. Ketik sini di komen, di chat. Pak Iksan, ya, saya minum dulu bentar. Oh, itu batch-nya 1.000 ya? 1.000 terus harganya 4 pesos gitu ya? Enggak, itu awalnya sebelumnya 0,1. Jadi si kolektor itu rebutan. Naikin. Nah, jadi kalau misalkan ini cerita tentang Hiketten dulu ya. Si Hiketten ini event pertama Hiketnang. Jadi Hiketnang udah 1 tahun kan di 22 Mei itu. Terus mereka bikin event, si akun Hikettennya itu dia bilang, lu mau donasi karya enggak? Tuh, donasi karya kirimin ke kita gitu. Nah, jadi kita kirimin ke akunnya Hiketnang. Nah, sama mereka dibales pakai badge. Jadi buat yang donasi karya ke mereka, terus dibales dapat badge ini gitu. Nah, kebetulan kemarin gue ikut gitu. Pas kebetulan lagi buka, terus gue bikin postingan aja gitu, bikin postingan buat selebrasi ulang tahunnya mereka yang pertama, donasi, terus 2 hari kemudian dikirimin badge ini. Nah, badge ini kan jadi collectible items. Nah, mungkin si pemegang badge ini juga, ini kan bisa dijual lagi gitu. Nah, sama mereka tuh dijual lagi. Bahkan itu kan harganya itu bisa sampai 100.000 tejos kan, 100.000 tejos. Itu sebenarnya sih orang serakah aja gitu. Tapi kan sebenarnya esensi komunitasnya sama mereka tuh dibales gitu. Lu kirim ke gue karya, nanti gue akan kirim balik gitu. Makanya tadi yang dimaksud badge itu, misalkan kalau setiap ada event gitu, ada event bikin funding misalnya 0,1 tes gitu, atau misalkan kirim-kiriman karya. Karena sekarang bisa, teknologi sekarang masih memungkinkan kayak gue tahu alamatnya Mas Jamal nih, terus gue bisa kirim langsung aja gitu, kayak giveaway karya gitu di halaman collection-nya gitu. Oh, di halamannya Hiketnangnya si Mas Jamal gitu ya? Langsung kirim ke situ ya? Kayak gue pribadi kirim ke Mas Jamal itu, kalau misalkan tahu address-nya itu, gue bisa langsung kirim aja. Bisa. Oh, bisa langsung kirim karyanya gitu langsung? Bisa. Kan karena kan ini token. Iya. Gitu. Berdasarkan si tokennya TZ1DDD gitu-gitu, langsung kita bisa kirim gambarnya langsung atau si Tezosnya gitu. Gue taunya baru bisa kirim Tezosnya itu sih, belum sampai ke situ. Kirim karya. Iya, belum. Oh, ternyata kok bisa kirim karya. Oh. Itu jadi langsung ada di galeri kita gitu ya. Iya. Jadi ibaratnya kayak misalkan ini ada komunitas apa gitu ya, Indonesia NFT bla 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 gitu. Terus ayo kirim karya ke kita gitu buat dikoleksi. Nah, sebenarnya kan karya-karya yang dikoleksi itu kita bisa ngirim beberapa edisi kan. Nah, 10 edisi itu bisa kita jual. Kayak kemarin tuh yang Nanggala itu kan ada satu artis, mereka minta donasi buat ke komunitas yang ada di Tejos ini. Gue akan jual 1 Tejos buat 1 karya yang nanti hasilnya didonasikan ke korban Nanggala gitu. Ya, kayak gitu juga. Oke. Wah, menarik ini. Jadi kayak marketing Tejos ya? Iya, banyak. Lu kayaknya sekolah marketing ya, Tejos Indonesia ya? Oke. Iya, Tejos Indonesia. STI, sahabat Tejos Indonesia. Kayaknya udah main lama ya? Soalnya udah ikutan 1 tahun Hiketnang gitu kan? Udah, baru mainnya sebenarnya sih dari 2 bulan tuh udah nyoba login. Dia pendirinya Mas Jamal. Dia pendirinya. Waduh. Pendirinya dia. Sendiri dia. Baru 2 bulan nguliknya. Cuma aktifnya baru 1 bulan yang lalu gitu mintingnya. Karena pas lagi harga Tejos lagi turun kan. Karena Tejos pernah 120.000 per 1 koinnya kan. Ya padahal dulu Tejos kan dapat gratis dari Ciki kan. Nah, makanya itu. Tajos. Oke nih. Kalau tadi nyari celah buat masuk itu aku bro. Kayaknya masih relate gak ya aku bercandain gitu. Masih, ternyata keluar. Obrolan lama tadi bridging buat itu aja ya?
Cuma buat itu. 2 jam lagi cuma buat masukin itu doang. Cuma itu yang aku pikirin itu. Dia perasaan dulu Tejos dibuang-buang gitu waktu dapat, sekarang dicari-cari. Ya mungkin itu sih menarik sih. Kalau nggak ada pertanyaan lagi nggak dari teman-teman yang lain? Mas Ian kalau ngomong mic-nya dinyalain dulu, Mas kalau ngomong. Dia ngomong sama kita nggak sih? Iya. Enggak kayaknya. Enggak ya? Enggak, ya. Aman. Oh enggak, kirain lagi ngomong sama kita. Enggak, ini lihat tweet konyol. Ini di record buat yang tanya ini di record apa enggak, ini di record. Mungkin nanti linknya bisa aku share di Letter Talks mungkin. Mau ditaruh YouTube gitu apa gimana? Enggak. Kemarin awalnya aku kepikiran kalau live ini taruh di YouTube, tapi kayaknya enggak deh, biar agak eksklusif. Bisa di replay gitu ya nanti ya, tetap tapi di aplikasi Zoom gitu apa gimana? Nggak tahu kan, kalau di record nanti mungkin aku share di Drive mungkin buat yang iya. Oke. Bisa juga di YouTube tapi di unlisted Mas, jadi cuma yang punya linknya dong. Ya itu bisa mungkin. Siap. Gitu. Kalau yang hari ini mungkin obrolannya nggak banyak keluar dari tema. Kalau kemarin itu terlalu kemarin agak kemana-mana. Kemarin. Karena mungkin ini Mas Ian ngomongnya emang rapi banget ya. Jadi bener. Ini arahnya bener nih sini. Sama udah banyak yang tahu. Narasumber. Jadi kayak ya udah gitu. Karena banyak yang nggak tahu ya udah. Biarin aja dia ngomong katanya gitu. Iya. bisa. Di post Patreon biar eksklusif. Waduh. Saya post dia nih, karya karsa. Iya, banyak jalan cari duit mah banyak lah caranya. Banyak jalan untuk mencari recehan ya. Ya salah satunya si NFT ini tadi mungkin gitu. Iya. Wah, kata Mas Bima jangan di OnlyFans. Di OnlyFans juga boleh loh ini. Boleh. Oh, Mas Bima ada OnlyFans-nya. Mungkin Mas Bima tadi kan ada. Boleh lah di-share sini. Nah, yang kutangan itu. OnlyFans tuh cuman platform loh. Dia tuh tidak menyengajakan dirinya untuk membuat image-nya seperti itu gitu loh. Tapi pasarnya begitu. Tapi nah, itu banyak dia. Gitu. Pasar bisa diciptakan ya. Waduh. Kalau jadi itu hubungannya jadi efek rumah kaca. Ya kayak tadi NFT kan kata Mas Dimas, apakah harus 3D, apakah harus animasi? Enggak juga gitu loh. Kebetulan ke pasarnya banyak yang gitu. Iya betul. Jadi image-nya kalau seolah-olah kalau mau main NFT harus 3D dan harus animasi gitu. Oh ya. Harus yang warnanya ungu, merah. Tapi ini udah selesai kan sih ini. Letter Talks udah selesai kan ini? Udah kan ini ngomong bebas kan? Aman, bebas. Nah, sekarang gini. Oke, nungguin banget ya dari tadi. Jadi sebenarnya kalau buat orang-orang awam kayak saya nih, awam banget sumpah. Ini baru ngerti IAM tuh postingan kemarin-kemarin gitu. Relate banget. Selama ini kan dapat informasinya cuma dari Twitter, dari berita-berita gitu kan. Ada yang sampai bahkan siapa sih namanya lupa. Dia tuh first tweet-nya dia itu dijual gitu. CEO-nya Twitter itu. CEO Twitter. Iya. Itu semua orang kan bisa ngeliat gitu, bisa ngakses gitu kan. Terus spesialnya apa buat yang beli gitu? Buat orang-orang awam kayak saya ini kan nggak paham gitu apa maksudnya dia gitu. Pride mungkin Mas. Iya. Jadi sebenarnya kalau dari yang saya tahu ya, ini hasil rekod dari teman-teman yang juga sempat melakukan obrolan sama kolektor-kolektor gitu. Sebenarnya banyak faktor sih kalau misalkan kenapa seseorang punya alasan untuk membeli satu NFT, terlepas dari itu karya atau bukan ya. Itu salah satunya adalah yang ini gengsinya. Jadi gengsi antar sesama kolektor itu tadi benar pride ya. Kalau misalkan bisa memiliki satu hal yang valuasinya itu mereka sama-sama tahu bakalan gede tapi bisa dapat murah, itu mungkin ada di situ juga gengsinya gitu. Kedua ya itu tadi karena kolektor kadang mereka juga nggak cuman beli tapi mereka juga ada
keinginan untuk invest terhadap hal itu gitu loh. Jadi mereka beli karena mereka tahu atau mereka berharap ini bakalan lebih mahal lagi nantinya gitu. Itu salah satunya juga. Nah, itu nyambung lagi ke yang ketiga ini adalah ada beberapa orang yang di kehidupan nyata itu ibarat kata dia udah kaya raya banget, apa-apa dibeli, tapi dia tidak mendapatkan apresiasi yang sesuai dia harapkan. Terus ketika di dunia kripto, terus dia menjadi kolektor art, terus dia ngebeli karya itu, karya para seniman itu, akhirnya dia diapresiasi sama seniman-seniman itu, dia jadi seneng gitu, terus dia jadi ketagihan untuk beli karya lagi karena dia pengen diapresiasi kayak gitu lagi. Itu juga ada gitu loh. Ketika menuin egonya sendiri-sendiri ya. Iya, sama ada lagi juga orang-orang yang persiapan. Jadi di beberapa, ini nyambungnya ke yang investasi ini tadi ya. Jadi ada di beberapa kondisi orang-orang yang memang sudah sangat percaya bahwa dunia kripto ini bakalan jadi masa depan. Jadi mereka sudah mengira cepat atau lambat kita semua jadi kayak Ready Player One deh gitu. Nah, itu mereka sudah benar-benar yang apapun hartanya di dunia ini sudah dikonversikan ke kripto dan mereka mencoba memultiply kriptonya sebanyak mungkin. Jadi nanti ketika dunianya udah siap, semua orang udah terjun ke situ, dia udah menjadi orang yang paling kaya raya di situ. Karena sudah sepercaya itu sama sistem ini gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi itu beberapa alasan orang beli karya ataupun komoditi NFT ini yang sempat saya tahu dari info-info yang saya. Mungkin ada lagi yang lain cuman nggak tahu ya. Gila, Mas Ian nih ngulik banget ya anaknya. Alhamdulillah Mas, banyak waktu luang. Lagi bingung. Tapi keren sih ini. Iya. Mau ngapain lagi gitu, duit udah banyak kan. Alhamdulillah. Apalagi yang dicari gitu kan. Aku suka sih sombongnya, konsep sombongnya keren. Aku suka. Loh enggak Mas, omongan itu kan doa Mas. Ya, amin, omongan itu kan amin. doa kan. Jadi karena kenapa kita tadi udah tak chat ya. Nomor rekening udah tak chat. Boleh donasi berapa aja. Email aja deh. Address walletnya aja Mas. Oh, address wallet. Iya.